Klan Master dan Grand Elder secara pribadi mengambil alih, semua orang di Burning Heaven Clan berpikir bahwa kematian Yun Che tidak bisa dihindari. Apa yang mereka lihat bukanlah Grand Clan Master dan Grand Elder yang menangkap Yun Che. Tetapi hanya Yun Che. Yun Che. Tapi begitu pedang Yun Che mengguncang tanah dan muncul dalam Burning Heaven Clan, seolah-olah semua orang telah melihat roh jahat dari neraka yang menakuti mereka sampai ke titik di mana jiwa mereka telah terbang. Fan Moji berteriak, di mana Grand Clan Master dan Grand Elder? Kenapa hanya kamu? Petik 2. Oh, kamu sedang berbicara tentang dua orang bodoh itu. Yun Che mengejek sambil mencibir, aku tidak tahu di mana hutan mereka bermain dengan api. Mereka suka bermain dengan api, tapi aku suka membunuh anjing. Petik 2. Ekspresi dan suara Yun Che segera menjadi gelap yang tak tertandingi. Ditemani oleh teriakan naga liar, kesalahan naga tiba-tiba diayunkan keluar. Hentikan dia, Fan Duanhun meraung. Fan Duanhun sudah mengalami teror Yun Che kemarin, dan dia hanya merasakan ketakutan yang mendalam dan ketakutan terhadap Yun Che. Melihat bahwa Yun Che benar-benar melarikan diri dari Fan Yijue dan Fan Zia, dan langsung kembali ke Burning Heaven Clan, hatinya tiba-tiba jatuh ke lantai. Dia hanya bisa berdoa agar luka yang didapat Yun Che kemarin belum banyak pulih. Tapi apa yang membuatnya kehilangan harapan, adalah bahwa di bawah tabrakan Yun Che, badai mengerikan yang datang dari pedang berat itu langsung terbang ke arah 5 tetua. Kekuatannya tidak kalah kuat dari kemarin, dan dia menunjukkan tidak sedikit dari kondisi terluka atau lemah. Ayah, kamu di mana? Yun Che sudah menginvasi klan sekali lagi. Fan Duanhun memegang giok transmisi suara dan menggunakan teriakan paling keras yang bisa dia kumpulkan sambil mundur ke belakang. Tepat ketika dia selesai berteriak, sebelum dia bahkan menerima tanggapan Fan Yijue, aura kematian tiba-tiba menjulang ke arahnya. Dia mengangkat kepalanya dan dengan heran melihat bahwa jarak antara dia dan pedang berat Yun Che tidak kurang dari 15 meter. Jangan membahayakan tuan klan kita. Suara gemuruh bergema seperti guntur bertepuk tangan saat lebih dari selusin naga berapi tebal menyerang Yun Che dari berbagai arah, dan meledak begitu mereka menyentuh tubuhnya. Namun, api mendalam yang kuat ini yang berasal dari para ahli mendalam Sky hanya menghentikan Yun Che sesaat, tidak membahayakannya sama sekali. Yun Che membuka api, dan bahkan tanpa melihat ke depan, mengayunkan furituan yang disertai dengan jiwa yang gemetar menangis naga. Ledakan. Di bawah kekuatan dan penindasan absolut senjata yang mendalam, 4 bumi Blades surgawi tingkat mendalam semua hancur menjadi 4 bagian. 4 tetua surga pembakaran juga semua terbang mundur sambil muntah darah, mendarat lebih dari 30 meter, tidak mampu bangun untuk waktu yang lama. Surga membakar api. Sebuah pisau panjang yang diselimuti oleh api ungu yang menyala-nyala tiba-tiba menebas ke depan dari belakang Yun Che. Yun Che tidak menggerakkan tubuhnya, seolah-olah dia tidak mendeteksi serangan itu. Sama seperti itu hanya setengah kaki jauhnya dari kepalanya, secepat kilat, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih ke tubuh Burning Heaven Blade. Suara berderit yang sangat menusuk telinga bergema, bersama dengan keruntuhan langsung dari api ungu di tubuh Burning Heaven Blade. Mulut yang lebih tua yang telah melancarkan serangan menyelinap pada Yun Che terbuka, karena kedua bola matanya hampir keluar dari sakunya. Dengan membalik telapak tangan Yun Che, setengah dari pisau di tangan Yun Che terbang keluar, menembus tubuh sesepuh Burning Heaven itu, dengan kuat memakukannya ke tanah. Saudara ke-19. Ahahaha, Yun Che, aku akan membunuhmu. Saat dia melihat penatua itu tertusuk oleh pedang surga pedangnya sendiri, mata Fan Moji menjadi merah. Ketakutan sebelumnya semua benar-benar menjadi gila saat dia membuang Burning Heaven Blade miliknya, menyerbu Yun Che hanya dengan cakar merah darah besar yang ditujukan ke dada Yun Che. Huff, melebih-lebihkan dirimu. Petik 2. Begitu cakar darah menghantam ujung kesalahan naga, pada saat itu, cakar darah, yang berisi Sky mendalam mungkin, hancur. Patahan naga dengan ringan diayunkan, bertemu dengan bunuh diri Fan Moji. Cepat dan hindari Elder kedua. Sadar sepenuhnya akan teror di balik pedang berat Yun Che, para tetua dan Pavilion Masters semua meraung dengan khawatir. Bang! Dragon Vault menabrak dada Fan Moji, dan patah lebih dari selusin tulang dada secara khas bergema di telinga semua orang. Fan Moji terbang keluar seperti layang-layang dengan tali yang putus, menyemprotkan kabut berdarah yang memenuhi langit. Dia jatuh ke tanah dengan organ-organ dalamnya yang sudah hancur, dan tidak lagi bersuara. Setelah kematian penatua besar Fan Moli, penatua kedua Fan Moji juga meninggal secara tragis di bawah pedang Yun Che. Penatua kedua. Setiap anggota Burning Heaven Clan gemetar ketakutan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa, mangsa, mereka terpikat karena rencana mereka yang tidak ragu-ragu untuk tercela, sebenarnya adalah iblis yang saat ini mendorong mereka ke jurang keputusasaan. Ketika dia kembali ke Burning Heaven Clan, dalam waktu 30 napas, 3 sesepuh dan 1 lagi Pavilion Master telah mati di tangannya. Selain itu, 8 telah menderita berbagai tingkat cedera. Adapun murid-murid Burning Heaven di bawah pangkat tetua, lebih dari sejumlah besar dari mereka telah meninggal. Ini karena mereka hanya tidak dapat menerima efek samping dari pedang berat Yun Che. Mereka hanya bisa mati, dan tidak ada yang tanpa cedera. Fan Duanhun meraung dengan marah, Yun Che, kau sudah terlalu jauh. Kalian yang telah pergi terlalu jauh dulu. Yun Che meraung kembali, kamu surga klan yang terbakar selalu berkali-kali mencoba membunuhku, dan aku masih memberimu sedikit waktu luang. Tapi bukan saja Anda tidak menahan diri, Anda juga berani menyentuh kerabat dekat saya. Dan sekarang Anda mengatakan bahwa saya sudah terlalu jauh. Omong kosong.
Yun Ce mengarahkan pedangnya pada Fen Duanhun dan menggeram, di mataku, tidak satu orang di seluruh klanmu sama pentingnya dengan rambut di kepala kerabatku. Untuk benar-benar berani menyentuh kakek dan bibi kecilku, aku pasti akan memusnahkan seluruh klan surga pembakaranmu. Petik 2. Wajah Fen Duanhun berubah. Ketika dia memikirkan penyebab segalanya, dia benar-benar berharap dia bisa melumpuhkan Fen Juecheng secara pribadi. Dia berkata dengan marah, bermimpilah. Bagaimana mungkin klan surga burning kami dengan warisan bernilai milenium mungkin dimusnahkan hanya berdasarkan delusi Anda? Setiap penatua dan master pavilion, gunakan semua kekuatan Anda untuk menghentikannya. Grand Clan Master dan Grand Elder saat ini kembali ke sekte dengan kecepatan penuh, dan akan segera kembali. Burning Heaven Fire naik, sebagai bidang merah ungu cemerlang mengisi langit malam. Api yang mendalam dari setiap Elder dan Pavilion Master datang bersama-sama dan sepenuhnya menelan Yun Ce. Yun Ce mencibir, dan berteriak, apakah kamu tidak membakar surga klan menikmati bermain dengan api? Kalau begitu aku akan memberimu anggota Burning Heaven. Sepenuhnya menikmati putaran api ini. Petik 2. Bintang, hangus, setan, lotus. Yun Ce melompat tinggi, dan lotus api Phoenix terbesar yang pernah dia lepaskan hingga saat ini, langsung mekar di udara. Api berwarna merah terus berkembang, menyebar lebih dari 300 meter. Api merah sepenuhnya menutupi segalanya dalam area 300 meter. Lari cepat. Teratai api di langit memancarkan suhu tinggi yang mengerikan, sangat mengubah corak semua orang yang telah bermain api sejak lahir. Para tetua dan master pavilion yang lebih cepat bereaksi bahkan tidak repot-repot untuk berpikir ketika mereka membangun penghalang pertahanan yang paling kuat di sekitar seluruh tubuh mereka dan berusaha mati-matian untuk melarikan diri keluar wilayah 300 meter. Star Scorching Demon Lotus berkembang menjadi yang terbesar, dan jika seseorang melihatnya dari jarak jauh, mereka akan melihat lotus api yang benar-benar merah dan tak terlukiskan bermekaran di udara. Begitu lotus api ini jatuh, lautan api langsung terbentuk, dengan liar menelan dan membakar segala sesuatu yang terlihat. Suhu memanggang hampir secara instan meluas ke seluruh Burning Heaven Clan, membuat seluruh Burning Heaven Clan merasa seolah-olah mereka saat ini dipanggang hidup-hidup oleh api neraka. Di bawah api Phoenix, para murid Burning Heaven Clan yang tidak melarikan diri tepat waktu langsung dibakar menjadi arang, dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menangis dengan sedih. Fen Yijue dan Fen Zia yang masih 15 km jauhnya jelas melihat langit di atas Burning Heaven Clan menjadi bidang merah. Keduanya melolong bersamaan, kecepatan mereka meningkat ke batas maksimum saat mereka dengan gila berlari. Yun Ce tidak pernah berencana untuk tinggal di Burning Heaven Clan lama. Itu bukan karena dia takut pada Fen Yijue dan Fen Zia, sebaliknya, itu karena kakek dan bibi kecilnya masih menggantung di hatinya. Jika dia bertemu Fen Yijue dan Fen Zia pada saat yang sama, melarikan diri pasti tidak semudah itu. Yun Ce terbang keluar dari pusat lotus api, mencari melalui ingatan Fen Zizai, dan langsung dibebankan ke tempat tinggal Fen Juecheng. Bang! Dinding City Destroying Pavilion hancur terbuka dalam satu serangan. Hanya dalam satu pandangan, Yun Ce melihat wajah Fen Juecheng yang benar-benar tidak berwarna. Fen Juecheng menghabiskan sepanjang hari gemetar ketakutan, karena dia jelas tahu bahwa orang pertama yang ingin dibunuh Yun Ce adalah dia. Semua kebencian antara Yun Ce dan Burning Heaven Clan akhirnya dilahirkan karena dia, dan bahkan Fen Yijue juga marah padanya. Pada saat ini, dia sendiri sudah benar-benar menyesali sehingga ususnya hampir patah. Sekarang dia melihat wajah Yun Ce tiba-tiba muncul di depan matanya, seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke dalam mimpi buruk. Yun Ce, kamu. Sama seperti Fen Juecheng meludahkan ketiga kata itu, dia sudah dicengkeram kerah baju oleh Yun Ce, seperti seekor ayam betina yang akan disembelih. Kesalahan naga menghilang di tangan Yun Ce. Tubuh Yun Ce berkedip, menuju lurus ke utara, dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. Di belakangnya, terdengar teriakan panik, Tuan Muda. Pada saat Fen Yijue dan Fen Zia telah kembali ke Burning Heaven Clan, sudah berantakan tak bisa dikenali sebagai api Phoenix masih berkobar dalam pembakaran. Ini adalah kobaran api dengan atribut Phoenix, bahkan jika itu adalah tetua surga bakar yang memiliki atribut api yang kuat atribut seni yang mendalam, itu masih sangat sulit bagi mereka untuk menekan api Phoenix ke titik di mana itu bisa padam. Yun Ce sudah lama menghilang tanpa jejak, dan bahkan membawa Tuan Muda Fen Juecheng bersamanya. Fen Yijue gemetar di seluruh tubuhnya dan dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Raungan jahatnya bergema di seluruh lembah Burning Heaven, Yun Ce. Selama aku, Fen Yijue masih hidup, aku bersumpah akan mengubah tulangmu menjadi debu. Petik 2. Yun Ce terus pergi ke utara, dan kemudian secara bertahap tiba di tempat dia bersembunyi dengan Xiao Lingqi. Phoenix salju saat ini dengan loyal menjaga pintu masuk gua. Melihat bahwa dia telah kembali, itu menangis bahagia panjang. Bergegas ke dalam gua, dia melihat Xiao Lai yang dilindungi di sisi Xiao Lingqi. Dan juga pada saat inilah Xiao Lingqi, yang sedang tertidur lelap, kebetulan membuka matanya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Malam telah berlalu, dan cahaya fajar diam-diam bersinar. Jalanan Blue Evire City benar-benar sunyi. Selain dari penjagaan malam penjaga kota, hampir tidak ada tokoh yang bergerak. Tepat pada saat ini, Fierce Zephyr Bird saat ini terbang di atas Blue Evire City. Di atas burung Fierce Zephyr, adalah seorang pemuda yang tampak cemas yang tampaknya berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Kedamaian Blue Evire City mengejutkan pemuda ini. Dia berhenti di udara, merenung dalam waktu yang lama, dan kemudian tiba-tiba menamparkan kepalanya sendiri sambil berbicara, oh, benar.
Saya baru ingat bahwa saya memiliki jejak transmisi suaranya. Petik 2. Pria muda itu segera mengeluarkan giok transmisi suaranya dan jimat transmisi suara. Setelah berpikir sebentar, dia berkata dengan hati-hati, "Bos, ini Jie kecil. Saya baru saja tiba di Blue Evire Region. Aku pada dasarnya tahu apa yang terjadi antara kamu dan Burning Heaven Clan selama 2 hari ini. Apakah ada yang bisa kubantu?" Petik 2. Jimat transmisi suara perlahan menghilang dan setelah beberapa saat, formasi penerima muncul. Suara Yunce ditransmisikan, "Di mana kamu?" Ling Jie sangat terkejut setelah menerima balasan, dan buru-buru terdengar suara, "Aku tepat di atas Blue Evire City. Di mana kamu, bolehkah saya mencari Anda?" Petik 2. Suara Yunce cepat ditransmisikan, sekitar 10 km selatan Blue Evire City. "Setelah Anda berada dalam jangkauan, saya akan mencari Anda. Saya memang memiliki sesuatu yang saya butuhkan bantuan Anda." Petik 2. "Aku akan berada di sana." Ling Jie menyingkirkan giok transmisi suaranya dan dengan cepat mendesak Fierce Zephyr Bird untuk dengan cepat terbang ke selatan. Bab 342 Ling Jie tiba. Setelah menyelamatkan Xiao Lai dan Xiao Lingqi dengan selamat, meskipun Yunce benar-benar ingin memberikan pembalasan yang paling mengerikan kepada klan surga yang membara, dia tidak bisa meninggalkan kakek dan bibi kecilnya, yang baru saja dia persatukan kembali. Mereka belum meninggalkan wilayah Blue Evire. Jika dia pergi berperang dengan Burning Heaven Clan seperti ini, itu mungkin akan membawa bahaya bagi mereka. Apa yang paling perlu dia lakukan sekarang, adalah mengantarkan mereka ke tempat teraman yang mungkin. Sebelum langit cerah, Yunce sudah berjalan keluar dari lembah pembakaran surga bersama Xiao Lai dan Xiao Lingqi, dan secara bertahap mendekati Blue Evire City. Pada saat inilah dia tiba-tiba menerima transmisi suara dari Ling Jie. Sangat segera, tangisan burung Ziar Fierce datang dari langit utara, dan aura Ling Jie sengaja dirilis juga memasuki indera tajam Yunce. Yunce, yang menemani Xiao Lingqi sambil mandi di angin pagi berdiri, dan api Phoenix berwarna merah menyala dari tangannya. Burung Fierce Zephyr langsung dengan cepat menukik ke bawah, dan bahkan tanpa mendekat, Ling Jie sudah tidak sabar melompat turun. Dengan gagah berlari ke depan Yunce, dia berkata dengan cemas, "Bos, apakah kamu baik-baik saja?" Petik 2. Melihat Xiao Lingqi di samping Yunce, serta Xiao Lai yang tidak terlalu jauh, dia menatap kosong sebentar, lalu berkata dengan terkejut dan gembira, "Keduanya, adalah anggota keluargamu yang diculik oleh Burning Heaven Clan. Anda menyelamatkan mereka berdua. Itu bagus. Seperti yang diharapkan dari bos, untuk benar-benar menyelesaikannya begitu cepat." Petik 2. Yunce mengangguk sambil tersenyum. Dia bisa mengatakan bahwa urgensi dan kekhawatiran di wajah Ling Jie semuanya berasal dari hatinya, dan tidak dipalsukan sama sekali. Hatinya, juga penuh kehangatan, "Ini adalah kakekku, ini adalah bibi kecilku. Dia adalah adik kecilku, Master Villa muda kedua dari Heavenly Sword Villa, Ling Jie." Petik 2. Ling Jie buru-buru melangkah maju dan berkata, "Hai kakek Xiao, hai bibi kecil, junior ini adalah Ling Jie, silakan panggil aku Jie kecil." Petik 2. Melihat bahwa usia Xiao Lingqi hampir sama dengan usianya, bibi kecil yang diucapkan dari Ling Jie sangat canggung dan malu-malu. Dan identitasnya sebagai Tuan Muda Villa-Villa Pedang Surgawi, di sisi lain, telah sangat mengejutkan Xiao Lai dan Xiao Lingqi. Xiao Lai tertawa lembut ketika keheranan dan pujian terungkap di matanya. Xiao Lingqi merespons kembali dengan agak hati-hati. "Villa Muda, Tuan Ling, selamatkan aku, selamatkan aku." Tepat saat Ling Jie hendak berbicara, suara kering dan serak tiba-tiba datang. Baru setelah melacak suara itu Ling Jie memperhatikan bahwa ada seseorang yang berbaring di dalam semak-semak yang layu di sisi kanannya. Tatapannya lemah, wajahnya tidak memiliki warna, pakaian dan rambutnya sangat acak-acakan, anggota tubuhnya sedikit bergetar. Dan sudah tidak ada energi sama sekali di tubuhnya, jelas menunjukkan bahwa pembuluh darahnya hancur. Fen Juecheng. Ketika dia melihat wajah orang ini dengan jelas, Ling Jie berteriak kaget. Dia melirik Yunce, karena hatinya dipenuhi dengan keheranan. Sendiri, tidak hanya dia menyelamatkan 2 anggota keluarga dari tangan Burning Heaven Clan, dia juga melawan Fen Juecheng yang diculik. Bahkan jika ada yang melihat seluruh Blue Wind, seberapa sedikit yang bisa mencapai ini. Selamatkan aku, melihat Ling Jie mengenalinya, sedikit harapan melintas di mata Fen Juecheng. Dia memohon, 4 sekte utama kami memiliki nafas dan cabang yang sama. Klan Langit Terbakarku dan Villa Pedang Surgawi selalu intim. Tolong, kau harus, selamatkan aku, selamatkan aku. Fen Juecheng takut mati, sangat takut mati. Dia terlahir dengan kunci emas di mulutnya, memiliki identitas dan latar belakang keluarga yang jauh lebih tinggi daripada sang pangeran, tumbuh dalam kemuliaan, dan dicari oleh semua orang selama hidupnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa hari yang menyedihkan akan datang kepadanya. Ini, Ling Jie menekan ujung hidungnya, dan berkata dengan ekspresi minta maaf, "Yunce adalah bosku, tapi kau dan aku sepertinya tidak terlalu akrab. Bagi saya untuk menyelamatkan Anda dari tangan bos, tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, sepertinya itu tidak terlalu tepat." Petik 2. Harapan yang baru saja lahir di dalam Fen Juecheng langsung berubah menjadi keputusasaan. "Jie kecil, mengapa kamu datang ke sini?" tanya Yunce. Ling Jie memalingkan wajahnya, dan menjawab dengan serius, "Sebenarnya, saya sudah menerima informasi 4 hari yang lalu mengatakan bahwa orang-orang Burning Heaven Clan pergi ke Floating Cloud City dan saat ini membawa 2 orang kembali ke sekte.
Dan ada kemungkinan besar bahwa keduanya adalah anggota keluarga Anda. Petik 2. Alis Yun Che tiba-tiba bergerak. Seperti yang diharapkan dari Heavenly Sword Villa. Membakar surga klan pasti telah melakukan ini dalam kerahasiaan ekstrim, namun Heavenly Sword Villa masih dengan cepat memperoleh informasi ini. Waktu itu, aku sama-sama cemas dan marah, jadi aku membujuk ayah untuk bertindak. Ekspresi Ling Jie tiba-tiba menjadi sedikit canggung, tapi ayah adalah tipe orang yang tidak suka usil. Jadi aku secara pribadi meninggalkan Heavenly Sword Villa, bersiap untuk datang ke sini dan membujuk Burning Heaven Clan untuk melepaskan keluargamu. Dengan identitasku, serta mengeluarkan nama ayahku, Burning Heaven Clan harus memberiku wajah ini. Kalau tidak, jika yang terburuk menjadi yang terburuk dan mereka tidak melepaskan Sandera, aku akan mengancam untuk menyebarkan informasi tentang tindakan tercela dan buruk mereka. Sebenarnya saya ingin terdengar mengirimkan masalah ini kepada Anda, tetapi saya takut Anda akan terlalu impulsif dengan kepribadian Anda, dan mungkin juga memengaruhi apapun yang Anda lakukan saat itu. Jadi saya tidak memberitahu Anda, dan berencana untuk memberitahu Anda setelah menyelamatkan mereka. Tapi aku tidak menyangka bahwa dalam perjalanan ke sini, aku akan mendengar dari orang-orang villa mengatakan bahwa Anda sudah tiba di Burning Heaven Clan, dan bertempur dalam pertempuran besar-besaran dalam Burning Heaven Clan. Tidak hanya formasi pembakaran bintang langit yang bahkan villa punya catatan tentangnya, Anda bahkan telah memaksa klan Grandmaster Fen Yijue dan Penatua Agung Fen Xia yang telah menjadi pertapa sejak lama. Petik 2. Yun Che. Hal-hal yang terjadi di Burning Heaven Clan, Heavenly Sword Villa pada dasarnya mengenal mereka sejelas hari. Jelas, ada mata Heavenly Sword Villa dalam Burning Heaven Clan. Jie kecil, terima kasih, kata Yun Che dengan tulus. Orang ini yang berteriak untuk menjadi bawahannya di bawah naif, impulsif dan berdarah panas yang unik untuk seorang pemuda, meskipun dia sudah dewasa, dia masih bergegas ribuan kilometer untuknya di saat seperti ini. Persahabatan ini adalah salah satu yang sulit baginya untuk dilupakan. Tidak perlu, Ling Jie buru-buru melambaikan tangannya, itu wajar bagiku untuk melakukan hal-hal untuk bos. Selain itu, saya tidak bisa berbuat banyak untuk Anda. Ketika dia mengatakan di sini, mata Ling Jie mulai bersinar, dan berkata dengan sangat gembira, bos. Saya benar-benar tidak percaya betapa menakjubkannya Anda sekarang. Untuk benar-benar membalik klan surga pembakaran terbalik sendiri, dan bahkan memaksa Master Klan Agung. Dan sekarang, Anda bahkan telah menangkap Fen Jue Cheng. Bos, setiap hal yang telah Anda lakukan dapat mengejutkan dunia, jika kata-kata ini menyebar, mungkin tidak akan ada orang yang percaya. Petik 2. Mereka membawa ini pada diri mereka sendiri. Segera, semua orang di bawah langit akan tahu bahwa saya tidak hanya akan menghancurkan Sekte Burning Heaven Clan, saya juga akan menghancurkan semua martabat dan martabat Burning Heaven Clan. Petik 2. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, nada Yun Che sangat tenang. Bagian dalam hati Ling Jie menggigil tak terkendali ketika dia memandangnya. Kata-kata ini, membuatnya jelas memahami betapa banyak dari ranjau darat yang tidak dapat dipertanyakan adalah keluarga Yun Che. Berpikir kembali pada saat di Teras Management Terrace, Yun Che tanpa ragu menggunakan hidupnya untuk menyelamatkan Xia Yuanba. Terhadap orang-orang yang akrab dengannya, dia bisa jadi tanpa pamrih mementingkan diri sendiri, tetapi terhadap musuh, dia sama kejamnya dengan iblis. Di saat ini, Ling Jie tiba-tiba bersukacita bahwa dia bukan musuhnya, dan juga bersukacita bahwa Heavenly Sword Villa bukan musuhnya. Jie kecil, aku punya masalah yang membutuhkan bantuanmu. Yun Che berbicara. Ling Jie mengangguk, katakan itu bos, aku pasti akan mencapainya dengan seluruh kekuatanku. Petik 2. Yun Che berbalik, dan memandang Xiao Lai dan Xiao Lingqi, bantu aku mengirim kakek dan bibi kecilku ke Blue Wind Imperial City. Awalnya saya ingin kembali ke New Moon City bersama mereka, tetapi karena Anda sudah datang, saya berubah pikiran. Petik 2. Oke, Ling Jie menegaskan tanpa ragu-ragu, dan kemudian bertanya, kalau begitu, Anda. C kecil, kamu tidak datang bersama kami. Xiao Lingqi menangkap ide yang tersembunyi dalam kata-kata Yun Che, dan buru-buru berjalan dan menariknya. Yun Che menggenggam tangan Xiao Lingqi dengan cengkeraman ke belakang. Dia memandangnya dan Xiao Lai, si kecil adalah tuan muda Villa Surga Pedang. Dengan perlindungannya, Anda dapat dengan selamat tiba di Blue Wind Imperial City. Saya akan datang setelah beberapa hari, tetapi hanya beberapa hari. Saya berjanji kepada Anda, saya pasti akan bersatu kembali dengan Anda dengan aman dan sehat. Petik 2. Kamu akan tinggal, untuk berurusan dengan Burning Heaven Clan. Xiao Lingqi berbicara dengan tenang, saat kabut air menyelubungi matanya, tapi, kita sudah melarikan diri. Mengapa Anda masih kembali dan menghadapi bahaya? Membakar surga klan sangat tangguh, aku takut. Yun Che tersenyum tipis. Dia berbicara perlahan tetapi dengan tegas, karena aku ingin Burning Heaven Clan tahu, dan lebih dari itu biarkan semua orang di dunia ini tahu, apa jadinya akhir mereka jika mereka menyentuh kakek dan bibi kecilku. Benci saya, bingkai saya, bunuh saya bisa bertahan sementara. Tetapi jika mereka berani meletakkan jari pada salah satu dari Anda, tidak peduli siapa itu, saya pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Aku akan menggunakan pemusnahan Burning Heaven Clan untuk membuat semua orang di dunia tahu konsekuensi merugikanmu. Petik 2. Keselamatan dan kedamaian bukanlah kompromi, toleransi, dan penghindaran buta. Itu adalah teror absolut yang membuat seseorang tidak berani meletakkan jari-jari mereka pada Anda. Selama hidupnya di benua Azure Cloud, Yun Che sudah memahami hal ini dengan sangat jelas.
Dia ingin Xiao Lingqi dan Xiao Lai benar-benar aman di dalam Blue Wind Empire, tanpa ada yang berani menindas dan membahayakan mereka. Tapi, ayah, suruh Little Che untuk tidak melakukan itu, aku takut sesuatu akan terjadi padanya. Xiao Lingqi memandang Xiao Lai dengan tatapan mencari bantuan. Mengenai masalah ini, aku mendukung keputusan Chair. Xiao Lai dengan ringan menghela nafas. Bibir Cherry Xiao Lingqi sedikit terbuka, saat wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Burning Heaven Clan sudah ditekan sedemikian rupa. Bahkan jika Cheer berhenti di sini, mereka pasti tidak akan membiarkan Cheer pergi. Xiao Lai berjalan mendekat, dan dengan ringan menepuk pundak Yun Che, pertumbuhanmu, bagiku, seperti mimpi. Sekarang aku telah melihat dirimu sekarang, bahkan jika aku akan mati sekarang, aku akan sangat bersyukur. Lakukan apa yang Anda inginkan sesuka hati Anda. Lingqi dan aku akan berkeliling kota kekaisaran sambil menunggu untuk bersatu kembali denganmu. Petik 2. Iya, Yun Che mengangguk, dan mengangguk lagi. Dia menggerakkan bibirnya dan baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi kemudian mulai ragu, kakek, ada sesuatu, yang saya tidak tahu apakah saya harus memberi tahu Anda. Petik 2. Haha, Xiao Lai tersenyum lembut, dalam hidupku ini, aku telah menerima luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhku, dan juga luka yang tak terhitung jumlahnya di hatiku. Di dunia ini, sudah tidak ada yang tidak bisa saya tahan lagi. Apapun itu, silakan dan ucapkan. Petik 2. Kehilangan anak, kehilangan cucu, kehilangan istri. Betapa putus asa dan sengsaranya tahun-tahun itu bagi Xiao Lai. Hati Yun Che merasakan gelombang kepahitan. Dia sedikit mengangguk, dan berkata, kakek, aku sudah tahu siapa yang memburu orang tuaku dan membunuh paman Xiao saat itu. Petik 2. Aura Xiao Lai awalnya setenang air yang tenang, tanpa sedikit pun gangguan. Saat suara Yun Che jatuh, seluruh tubuhnya bergetar keras dan matanya langsung menjadi berkabut. Baru setelah beberapa saat akhirnya dia dengan gemetar menoleh dan bertanya dengan suara bergetar. Kamu bilang, Anda menemukan pembunuhnya. Xiao Ying, putra yang dibanggakannya, yang juga putra satu-satunya dibunuh oleh seseorang, dan menantunya telah bunuh diri dalam kesedihan. Setelah istrinya melahirkan Xiao Lingqi, dia meninggal karena terlalu banyak kerinduan dan kesedihan. Kehidupan Xiao Lai juga telah jatuh ke dalam jurang keputusasaan yang tak berdasar. Jika bukan karena Xiao Lingqi dan Yun Che perlu dibesarkan olehnya, mungkin dia sudah lama mengikuti istrinya. Berkonsentrasi pada pembunuh yang membunuh putranya adalah semua kebencian yang dimilikinya sepanjang hidupnya. Dia mencari 10 tahun yang aneh, dan tidak pernah berhenti mencari. Dia, yang wataknya baik dan lembut, yang tidak pernah membunuh seseorang dalam hidupnya, bahkan ingin memotong-motong orang itu menjadi mayat yang hancur dengan metode paling kejam dalam hal ini. Dunia. Bab 343 Saran Ling Jie. Sangat. Siapa yang sebenarnya membunuh saudaraku? Xiao Lingqi juga bertanya dengan mendesak. Meskipun dia tidak mengalaminya secara pribadi pada masa itu, dia merasakan kesulitan yang dialami Xiao Lai selama bertahun-tahun karena menganggapnya miliknya sendiri. Dia juga selalu ingin menemukan si pembunuh saat itu. Yun Che bergumam pada dirinya sendiri sebentar, dan berkata, kakek, aku tahu bahwa menemukan pelakunya adalah harapan terbesarmu selama ini. Namun, kekuatan yang membunuh Paman Xiao saat itu, jauh lebih kuat daripada yang pernah kita bayangkan. Anda harus mempersiapkan diri secara mental. Petik 2. Ketika Ling Jie mendengar di sini, hatinya tiba-tiba bergetar. Dia dengan cepat pergi dan menyeret Fen Juecheng, dan berkata, aku akan memberi makan burung Fierce Zephyr saya, hanya berteriak ketika Anda siap untuk pergi. Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia menyeret Fen Juecheng jarak jauh, dan juga menekan indera pendengarannya. Dada Xiao Lai sangat bergelombang. Beberapa saat kemudian, hatinya akhirnya sedikit tenang, dan dia berbicara, silakan dan katakan. Dalam 10 tahun yang aneh ini, aku ingin tahu siapa yang membunuh putraku bahkan dalam mimpiku. Tidak peduli siapa itu. Yun Che sedikit mengangguk, dan berkata dengan suara rendah, kakek, apakah Anda pernah mendengar tentang 4 tempat suci yang besar sebelumnya? 4 alasan suci yang besar. Tempat macam apa itu? Xiao Lingqi memiliki pandangan kosong. Xiao Lai sedikit membeku, kemudian ekspresinya sangat berubah. Dia memang pernah mendengar tentang 4 tempat suci yang besar. Terlebih lagi, dia sebenarnya telah mempelajari nama 4 tempat suci besar dari mulut putranya Xiao Ying. Dia tahu bahwa itu adalah 4 kekuatan terbesar di seluruh benua langit yang mendalam, sebuah keberadaan yang memandang rendah semua benua langit yang mendalam seperti Inkuisitor. Kekuatan mereka, jauh melampaui 4 sekte utama, mereka adalah legenda puncak yang tidak akan pernah bisa mereka sentuh sepanjang hidup mereka, dan bahkan mendengar nama mereka akan langka. Dia berbicara dengan suara kaget, jangan katakan padaku orang yang membunuh anakku, apakah? Adapun orang yang tepat yang membunuh Paman Xiao, aku tidak benar-benar tahu siapa itu. Saya hanya tahu bahwa dia berasal dari daerah pedang surgawi yang perkasa, salah satu dari 4 tempat suci-suci. Kata Yun Che dengan nada serius. Seluruh tubuh Xiao Lai menjadi kaku, mata dan tangannya sangat bergetar di bawah agitasi dan syok yang tak ada habisnya. Sementara Xiao Lingqi tampaknya masih bingung ketika dia berbisik, daerah pedang surgawi yang perkasa. Dia yang belum pernah mendengar nama, Four Great Sacred Grounds, pada dasarnya tidak mengerti betapa menakutkan konsep 4 kata, daerah pedang surgawi perkasa itu. Seorang makhluk yang kuat seperti Villa Master Heavenly Sword Villa,
pada dasarnya bahkan tidak bisa dianggap rata-rata di wilayah pedang surgawi perkasa. Suatu kali, Xiao Lai ingin membalas dendam berkali-kali. Dia telah bersumpah dalam hatinya bahwa tidak peduli siapa pelakunya, dia secara pribadi akan membuat pelakunya membayar hutang darah ketika dia menemukannya. Namun, nama daerah pedang surgawi yang perkasa menekan hatinya seperti gunung yang begitu tinggi sehingga orang tidak bisa melihat puncaknya. Itu membuatnya merasa putus asa yang mendalam, dan api pembalasan langsung ditekan hingga hampir memadamkan. Di antara 7 negara benua langit yang mendalam, ukuran Kekaisaran Angin Biru adalah yang terkecil, kekuatannya yang paling lemah, dan bahkan perlu mengirim konsekrasi ke Divine Phoenix Empire setiap tahun. Dan Four Great Sacred Grounds adalah eksistensi yang melampaui 7 negara benua Sky yang mendalam. Bahkan Kekaisaran Phoenix Surgawi yang perkasa benar-benar tidak akan berani memprovokasi 4 alasan suci yang besar. Di hadapan 4 tempat suci yang besar, semua makhluk hidup tidak sepenting semut. Pembalasan ini, bagaimana ia bisa menerimanya? Apa yang bisa dia gunakan untuk mengambilnya? Respons Xiao Lai membuat Yun Ce tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia berdiri di depan Xiao Lai, dan mengucapkan setiap kata dengan keras, "Kakek, meskipun musuh ini jauh lebih kuat dari yang kita prediksi, itu sama sekali tidak berarti bahwa kita tidak bisa membalas dendam. Terlebih lagi, itu tidak bisa membuat kita menyerah pada balas dendam di sini. Dengan kekuatanku saat ini, aku jauh dari memenuhi syarat untuk menuju ke daerah pedang surgawi yang perkasa dan membuat mereka membayar hutang mereka, tapi aku meminta kakek untuk mempercayaiku, bahwa pasti akan ada suatu hari ketika aku akan membantai jalan menuju daerah pedang surgawi yang perkasa dan mengumpulkan hutang darah ini. Karena ini bukan hanya hutang kakek dan paman Xiao, itu juga kakek biologis saya, orang tua kandung. Dan hutang saya sendiri. Dalam hidupku ini, selama aku masih hidup, aku pasti akan membuat daerah pedang surgawi yang perkasa membayar, tidak 1 sen lebih sedikit." Petik 2. Kakek, biologismu. Xiao Lai terpana. Yun Ce ringan mengangguk, "Tahun lalu, saya menemukan kakek saya di tengah kecelakaan besar. Dia sangat terluka oleh wilayah pedang surgawi yang perkasa, dan dimeteraikan dalam jurang kegelapan selama 100 tahun. Jika bukan karena berada di tempat yang tepat pada waktu yang salah, saya mungkin tidak akan bertemu dengannya sepanjang hidup saya. Dari kakek biologis saya memahami beberapa hal saat itu, dan mencari tahu tentang identitas orang tua kandung saya, dan juga menemukan pelakunya yang membunuh paman Xiao saat itu." Petik 2. Lalu kakekmu, bagaimana dia sekarang? Yun Ce menutup matanya, dengan lembut memalingkan wajahnya untuk melihat ke kejauhan dan jarak yang kosong, dia meninggal. Untuk memungkinkan saya melarikan diri, dia menjentikkan urat jantungnya sendiri. Sebelum kematiannya, dia ingin aku untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Anda. Dia mengatakan bahwa Anda adalah orang yang paling bersyukur dan bersalah di sepanjang hidupnya. Petik 2. Xiao Lai memasang ekspresi tercengang, dan dia tidak berbicara lama. Pada hari kakek biologis saya meninggal, saya sudah bersumpah bahwa saya akan mengumpulkan hutang darah ini dari daerah pedang surgawi yang perkasa tidak peduli apapun yang terjadi. Ketika hari itu aku menerobos ke wilayah pedang surgawi yang perkasa dan menemukan pelakunya yang membunuh paman Xiao datang, aku akan membawanya sebelum kakek masih hidup, dan membiarkan kakek secara pribadi membuangnya. Kata Yun Ce tegas. Tatapan Xiao Lai gemetar lagi. Beberapa saat kemudian, dia perlahan mengangguk, dan berbicara seolah-olah telah kehilangan dirinya dalam mimpi. "Oh. Kai, oke." Xiao Lai biasanya orang yang sangat tenang, dan Yun Ce jarang melihatnya kehilangan kendali atas emosinya. Namun pikiran Xiao Lai pada saat ini, ternyata sudah dalam kekacauan. Dia haus untuk mengetahui si pembunuh saat itu, tetapi kebenarannya sangat kejam baginya. Dari Xiao Lai, Yun Ce bahkan merasakan keinginan mati yang tiba-tiba muncul di dalam dirinya. Apa yang telah mendukung Xiao Lai selama bertahun-tahun, tidak hanya Xiao Lingqi dan Yun Ce, tetapi juga fiksasi untuk menemukan pelakunya dan membalas dendam. Tetapi ketika balas dendam menjadi keinginan liar, kejutan, ketidakberdayaan, dan perasaan telah mengecewakan putra dan istrinya. Semua ini membuat api hatinya suram. Yun Ce bersumpah dengan tegas dia pasti akan membalas dendam, tapi itu adalah daerah pedang surgawi yang perkasa, puncak keberadaan di benua langit yang mendalam. Dia tidak akan berpikir bahwa Yun Ce benar-benar memiliki kemampuan untuk meminta raksasa seperti itu untuk membalas dendam, dan lebih lagi tidak berharap Yun Ce menghadapi bahaya untuk ini, sampai bahkan kehilangan nyawanya. Melihat ekspresi Xiao Lai, Yun Ce diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, dan berkata, "Setelah aku dan kakek kandungku saling mengenal satu sama lain, aku sudah menemukan beberapa hal. Saat itu, setelah kelahiranku, orang tua kelahiranku meninggalkan Floating Cloud City, mereka tidak ditangkap oleh wilayah pedang surgawi yang perkasa, dan sebagai gantinya melarikan diri dengan aman kembali ke tanah air mereka sendiri. Kakek, apakah Anda tahu apa artinya ini? Setidaknya ini bisa memastikan, bahwa orang yang mengikuti orang tua kelahiranku dan pergi. Putra Paman Xiao, cucu kandungmu, tidak terbunuh, dan malah tiba di tempat yang benar-benar aman bersama dengan orang tua kelahiranku pada akhirnya." Petik 2. Kata-kata Yun Ce terdengar seperti bergemuruh-bergemuruh di samping telinga Xiao Lai. Matanya langsung menatap lebar, dan mata abu-abunya yang semula mati langsung meledak dengan sangat jelas. Dia meraih bahu Yun Ce dengan kedua tangan, bersemangat sampai-sampai seluruh tubuhnya gemetar. "Apakah yang Anda katakan benar? Apakah yang Anda katakan itu benar?" Tidak diragukan lagi benar. Dengan sigap meraih lengan Xiao Lai, Yun Ce berkata ketika dia menatap lurus ke matanya, "Ketika orang tua kelahiranku melarikan diri ke Floating Cloud City, mereka sudah terluka di mana-mana dan terbakar.
Jika orang-orang wilayah pedang surgawi yang perkasa menangkap mereka saat itu, mereka pasti akan menemui ajalnya. Tetapi mereka dengan selamat kembali ke tanah air mereka pada akhirnya, yang membuktikan bahwa mereka tidak bertemu musuh lain sesudahnya. Kemudian, anak dalam gendongan mereka, pasti juga akan aman. Umurnya sama dengan saya, dan untuk hari ini, ia juga. 19 tahun seperti saya. Garis keturunan kakek, garis keturunan Paman Xiao. Tidak pernah terputus. Petik 2. Seluruh orang Xiao Lai membeku di sana, dan sebentar lagi matanya yang sudah tua penuh dengan air mata. Yun Ce merendahkan suaranya dan berkata, saya berharap untuk bersatu kembali dengan orang tua kandung saya, dan dia juga harus berharap untuk bersatu kembali dengan keluarganya yang berhubungan dengan darah. Jadi kakek, kamu harus kuat, cucu biologis Anda masih menunggu untuk mengenali dan menyatukan kembali dengan Anda. Petik 2. Tangan Xiao Lai sedikit demi sedikit mengendur. Wajahnya penuh tanda-tanda air mata, tetapi warna di matanya menjadi lebih energik, menggantikan semua abu-abu yang mati sebelumnya. Dia mengangguk dengan berat, dan berkata dengan suara rendah, oke. Oke. Mereka adalah dua kata yang sama, namun mereka tidak lagi suram dan tidak berdaya, dan lebih dari itu tidak ada lagi petunjuk keinginan untuk mati. Yun Ce diam-diam menghembuskan nafas lega. Dia memanggil kembali Ling Jie, dan membawa Xiao Lai dan Xiao Lingqi ke gunungnya, Fierce Zephyr Bird. Ce kecil, kamu harus berhati-hati, pastikan untuk tidak memaksakan dirimu sendiri, dan bahkan lebih yakin untuk tidak membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada dirimu sendiri. Xiao Lingqi mencengkeram ujung pakaiannya dengan erat sambil berseru dengan cemas dan khawatir. Jangan khawatir, Yun Ce berkata dengan senyum santai di wajahnya, aku tak terkalahkan sekarang, kau tahu. Aku bahkan tidak perlu menaruh klan surga pembakaran yang tidak berarti di mataku. Aku baru saja bersatu kembali denganmu, jadi bagaimana bisa aku rela membiarkan diriku mati? Turis ke kota kekaisaran dengan sepenuh hati selama beberapa hari. Ketika kalian selesai bermain, aku harus kembali juga. Petik 2. Belum bertemu satu sama lain selama 3 tahun, dan Little Ce sebenarnya juga belajar bagaimana berbicara besar. Xiao Lingqi tersenyum tipis. Dia melihat Fen Juecheng yang jatuh ke tanah tidak jauh, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, Ce kecil, jika kamu benar-benar bisa menghancurkan Burning Heaven Clan, kalau begitu, bisakah kamu menyelamatkan seseorang di sana? Yun Ce sedikit membeku sebentar, lalu berkata, orang yang bibi kecil bicarakan. Aku ingat namanya, benar, itu Fen Juechen. Fen Juechen. Alis Yun Ce tiba-tiba tenggelam, dan dia berkata dengan nada terkejut, mengapa luang dia? Itu jelas dia, yang menculikmu ke Burning Heaven Clan. Petik 2. Tapi dia juga mendengarkan perintah orang itu, Xiao Lingqi mengulurkan tangannya dan menunjuk ke Fen Juecheng, juga, setelah tiba di Burning Heaven Clan, bagiku, orang yang menjijikkan ini ingin. Fen Juechen yang berhenti dia. Atau yang lain, saya mungkin sudah. Juga, ketika Anda datang, juga orang ini yang ingin menggunakan saya untuk mengancam Anda, dan juga Fen Juechen yang menghentikannya. Dia bahkan sangat terluka karena itu. Petik 2. Kata-kata Xiao Lingqi, membuat keringat dingin langsung muncul di seluruh tubuh Yun Ce. Dia dengan sengit memalingkan matanya dan menatap Fen Juecheng saat niat untuk membunuh dengan gila melonjak di seluruh hatinya. Hanya setelah menggunakan semua tekadnya, akhirnya dia dengan paksa menekan gelombang niat membunuh ini. Dia perlahan mengangguk, aku mengerti, aku akan mengampuni dia. Petik 2. Xiao Lingqi menepuk dadanya, dan menghembuskan napas lega, meskipun dia terlihat menakutkan, hatinya tidak buruk sama sekali. Tapi orang ini bernama Fen Juecheng, benar-benar buruk. Fen Juecheng, yang lumpuh di tanah, mengucapkan erangan yang menyakitkan, seolah-olah dia ingin membantah atau memohon belas kasihan, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa dengan lemah jatuh kembali. Burung Fierce Zephyr perlahan naik, namun Ling Jie berdiri di tanah untuk waktu yang lama dan tidak melompat. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tiba-tiba berkata kepada Yun Ce, Bos, kali ini, apakah Anda benar-benar akan menghancurkan klan surga yang terbakar sepenuhnya? Ya, Yun Ce mengangguk tanpa sedikit pun keraguan, seperti apa yang saya katakan sebelumnya, saya harus membiarkan semua orang tahu hasil dari menyakiti anggota keluarga saya. Sama sekali tidak ada kelonggaran. Petik 2. Sudut mulut Ling Jie bergerak, saat dia mendesah samar-samar dan berkata, ada sesuatu, saya mungkin perlu memberitahu Anda. Kakek saya pernah menjalin persahabatan dengan klan Master Klan Burning Heaven, Fen Yijue sebelumnya. Meskipun saya belum pernah melihat kakek berkali-kali sebelumnya dalam hidup saya telah mendengar ayah saya mengatakan bahwa kakek saya sangat menghargai persahabatan dan kesetiaan. Aku khawatir, jika Burning Heaven Clan benar-benar mencapai langkah itu, kakek mungkin bertindak. Petik 2. Yun Ce. 10 tahun yang lalu, kakek sudah berada di tahap tengah kaisar mendalam realem. Dia saat ini nomor 1 yang diakui publik dari seluruh Blue Wind Empire. Kekuatan Grand Clan Master Clan yang terbakar dari surga Fen Yijue sangat kuat, tetapi bahkan jika ada 3 darinya, mustahil baginya untuk mengalahkan kakekku. Jika kakekku benar-benar bertindak, aku takut. Ketika dia berbicara sampai di sini, Ling Jie menggelengkan kepalanya sekali dengan paksa, dan berkata dengan senyum tersenyum, itu hanya kemungkinan kecil. Mungkin saya terlalu banyak berpikir. Lagi pula, kakek sudah berkata sejak dulu bahwa dia tidak lagi peduli dengan hal-hal duniawi. Ngomong-ngomong, bos, kamu harus hati-hati. Petik 2. Aku mengerti. Terima kasih telah memberitahu saya ini.
kata Yun Che sambil mengangguk. Dengan lolongan angin yang samar, Ling Jie melompat ke burung Fierce Zephyr. Fierce Zephyr Bird merentangkan sayapnya, dan pergi saat menerobos udara. Melihat sentuhan siluet berwarna cian yang semakin jauh, alis Yun Che tenggelam saat dia tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Yun Che sesekali mendengar Chang Yue menyebut kakek Ling Jie sebelumnya. Pedang Saint Ling Tiani, nomor 1 di Blue Wind saat ini. Bab 344 melawan Fen Yijue. Setelah dibakar oleh api Phoenix pada malam sebelumnya, Burning Heaven Clan sudah sangat berantakan dan berantakan. Seluruh sekte dipenuhi dengan bau terbakar tebal dan berat. Siapa yang pernah berpikir klan surga pembakaran yang perkasa yang memandang tinggi dunia, suatu hari akan jatuh ke tingkat yang menyedihkan. Dan semua ini, hanya karena satu orang. Mereka berpikir bahwa dengan penampilan Grand Clan Master dan Grand Elder mereka, bencana yang berasal dari Yun Che ini juga akan berakhir di sana. Tanpa diduga, hanya dalam satu hari, Burning Heaven Clan sekali lagi telah hancur menjadi kondisi kehancuran seperti itu. Fen Yijue tidak tidur sepanjang malam. Bakatnya luar biasa sejak kecil. Dia hampir tidak pernah dikalahkan ketika tumbuh dewasa, dan pada akhirnya, menjadi salah satu dari sedikit makhluk di puncak kekaisaran angin biru. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa setelah pergi ke pengasingan dan berkultivasi selama bertahun-tahun, dia sebenarnya bisa dipermainkan dan dipermalukan oleh seorang junior yang belum genap berusia 20 tahun. Bahkan keadaan pikirannya yang apatis, yang telah diam selama 20 tahun, hampir hancur total karena hal ini. Dini hari, di aula pertemuan besar Burning Heaven Clan, dari 33 Master Pavilion dan 27 penatua, hanya 22 orang memasuki kursi mereka. Selain itu, lebih dari setengah dari mereka memiliki luka di tubuh mereka. Mereka saling memandang dengan hati dipenuhi kesedihan. Saat Fen Yijue tiba, suara panik datang dari luar, Clan Master, ini buruk. Ini buruk. Fen Duanhun tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara khusyuk, apa yang ada sehingga sangat panik. Ini Tuan Klan Muda. Saat ini, dia saat ini sedang digantung di atas gerbang kota Blue Evire City. Petik 2. Apa? Semua sesepuh berdiri dengan kaget. Kepala Fen Duanhun juga berdengung, dan dia hampir meledak di tempat. Tidak masuk akal, tulang-tulang di seluruh tubuh Fen Yiji mengeluarkan bunyi berderak, dan dia dengan eksplosif keluar dengan marah. Ketika dia keluar dari sekte, dia dengan paksa menghentikan langkahnya, mengepalkan giginya dengan erat, dan berbicara dengan keras, dan berbicara dengan suara keras. Amarah bahwa dia mencoba menekan menggunakan semua kekuatannya, Yun Che sangat lihai, dan ini sangat mungkin dia memikat harimau keluar dari gunung lagi. Zia, kau tetap di sini. Ya, Fen Zia menghentikan langkahnya, dan dengan ringan mengangguk. Pada saat berikutnya, Fen Yijue sudah terbang ke udara, langsung bergegas menuju Blue Evire City. Fen Duanhun dan selusin tetua mengikuti di belakang. Gerbang kota Blue Evire City saat ini dipenuhi dengan banyak orang, berteriak-teriak kemana-mana. Di atas gerbang kota yang tinggi, seseorang ditangguhkan di atas oleh tali tebal dan panjang. Orang yang menggantung di sana benar-benar ditelanjangi tanpa sehelai benang pun, rambutnya berantakan seperti sarang burung, dan seluruh tubuhnya benar-benar lemas, tidak berkutat sedikitpun. Meskipun kedua matanya terbuka, mereka tidak memiliki warna atau fokus, seolah-olah dia adalah orang mati. Tetapi sesekali kejang dan goncangan semua otot di tubuhnya, membuktikan bahwa ini jelas orang yang hidup. Wilayah Blue Evire panas sepanjang tahun, dan bahkan angin pagi membawa gelombang panas terik. Namun orang yang sedang digantung di atas gerbang kota menggigil dan kejang tanpa henti dalam angin panas. Cacing kecil setebal kelingking belaka bahkan sesekali bergoyang di bawah selangkangannya. Semakin banyak orang datang sebelum gerbang kota, dan ketika setiap orang dari mereka melihat orang itu menggantung di sana dengan jelas, mereka semua terkejut, terperangah. Karena orang ini dikenal oleh semua orang di wilayah Blue Evire. Dia adalah orang nomor 1 di generasi muda wilayah Blue Evire, dan lebih dari itu penguasa masa depan seluruh wilayah Blue Evire yang tidak pernah ada yang berani menyinggung dan memprovokasi. Tuan Muda Master Klan Burning Heaven, Fen Juecheng. Ini ada di tingkat tertinggi di seluruh kekaisaran angin biru, sebenarnya benar-benar ditelanjangi dan digantung di atas gerbang kota. Warga kota Blue Evire dipenuhi dengan guncangan yang tak ada habisnya, mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Wali kota Blue Evire City telah tiba sementara berguling-guling dan merangkak ketika dia menerima berita tentang itu sejak lama, tetapi telah menyusut di sudut dan masih tidak berani memberikan perintah untuk membiarkan Fen Juecheng turun. Sebagai wali kota-kota, dia tentu saja bukan idiot. Seseorang yang berani, dan memiliki kemampuan untuk mempermalukan Tuan Klan Muda Klan Surga yang terbakar sedemikian rupa, tidak diragukan lagi adalah seseorang yang tidak mampu dia provokasi. Jika dia memberikan perintah untuk menurunkan Fen Juecheng, sangat mungkin dia akan memprovokasi musuh yang sangat menakutkan. Karena jumlah penonton di sekitarnya terus meningkat, berita besar yang luar biasa ini cukup untuk menggerakkan seluruh Blue Wind tersebar dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Didorong oleh sound transmission jimat, itu sudah lama menyebar ke Blue Wind Imperial City yang jauh. Di mata para penonton ini, Burning Heaven Clan awalnya keberadaan yang begitu tinggi sehingga benar-benar mustahil untuk naik. Bahkan murid biasa dari Burning Heaven Clan akan menerima kecemburuan mereka yang tak ada habisnya, dan mereka tidak akan berani sedikit menyinggung dia. Mereka sama sekali tidak pernah berpikir bahwa mereka benar-benar akan melihat pemandangan seperti itu suatu hari nanti. Mereka semua samar-samar memiliki firasat bahwa Burning Heaven Clan, dan bahkan seluruh Blue Evire Region, akan melalui perubahan rezim. Gelombang tiupan angin abnormal datang dari selatan,
dan gelombang tekanan yang memaksakan juga tiba-tiba, membuat semua orang bernapas tiba-tiba dan secara bersamaan berhenti. Dada mereka sangat tidak nyaman, seolah-olah sebuah batu seberat 1.500.000 kilogram telah menempel di dada mereka. Mereka secara tidak sadar melihat ke selatan. Di langit di atas, sebuah titik hitam kecil muncul, tetapi hanya dalam sekejap, titik hitam ini telah tiba-tiba membesar dalam penglihatan mereka. Kecepatannya, cepat sampai melampaui kognisi mereka. Fen Yijue terbang melintasi jarak dengan kecepatan tercepatnya, dan ketika dia tiba di gerbang kota Blue Evire, dia melihat Fen Juecheng tergantung di atas gerbang kota dengan telanjang bulat pada pandangan pertama. Dan di bawahnya, ada kerumunan penonton yang menunjuk dan berdiskusi. Mata Fen Yijue menatap lebar. Dadanya hampir meledak di tempat karena kemarahan dan penghinaan yang ekstrim. Ahahaha, Fen Yijue, yang telah mengolah hatinya selama beberapa puluh tahun, yang telah hidup selama hampir 100 tahun, benar-benar mengeluarkan raungan, seolah-olah dia adalah binatang buas gila. Dalam raungannya, seluruh tubuhnya terbakar, dan dia mengulurkan tangannya, langsung meraih Fen Juecheng yang tergantung di udara. Tepat saat dia tidak lebih dari 15 meter jauhnya dari Fen Juecheng, nyala api berbentuk phoenix tiba-tiba melonjak ke langit di bawahnya, meluncur langsung ke wajah Fen Yijue. Dengan mata merah, Fen Yijue mundur ke belakang, dan menamparkan api phoenix itu dengan telapak tangan. Matanya yang hampir meledak menatap lekat-lekat sosok di bawahnya. Yun Ce santai berjalan keluar sambil menyeret kesalahan naga. Setiap langkah yang diambilnya, tanah marmer di bawahnya akan langsung pecah, ditinggalkan dengan jejak kaki yang sangat dalam. Melihat Fen Yijue, yang ada di udara, dia mencibir, kamu akhirnya di sini. Untuk benar-benar membuat saya menunggu begitu lama, sepertinya cucu Anda ini sepertinya juga tidak penting bagi Anda. Petik 2. Kotor babi. Dada Fen Yijue berombak-ombak tajam, melonjak dengan niat membunuh yang mengamuk yang dia harapkan bisa mengubah fisik dan menggiling Yun Ce menjadi berkeping-keping, aku harus secara pribadi menggiling tulangmu menjadi debu terbang. Hahaha. Mendengar kata-kata Fen Yijue, Yun Ce benar-benar mulai tertawa dengan sangat jijik. Untuk apa kamu tertawa? Ekspresi Fen Yijue gelap dan dingin. Aku tertawa karena klan surga burningmu semua sekelompok idiot lancang. Yun Ce mengangkat sesar naga, ujung pedang langsung menunjuk ke udara Fen Yijue. Gelombang aura yang mengandung kehadiran Dewa Naga secara diam-diam tersebar, membuat kerumunan di sekitarnya merasa mati lemas dan pusing. Mereka semua dengan cepat mundur karena takut, sampai mereka mundur ke jarak yang mereka rasa aman. Awalnya, saya memiliki banyak hal untuk diurus, dan mengganggu dengan klan surga pembakaran Anda tidak sepadan dengan waktu saya, namun kalian dengan keras memaksa saya untuk datang ke depan pintu Anda. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena direduksi menjadi negara yang menyedihkan, dan itu sama sekali tidak adil. Adapun kamu, apakah kamu berpikir bahwa alasan aku selalu menghindari kamu, adalah karena aku takut padamu? Mungkin 10 tahun kemudian, aku akan membuatmu takut. Tetapi Anda sekarang, tidak memiliki kualifikasi untuk bersikap kurang ajar di depan saya. Namun sayang, Anda sudah tidak akan hidup selama 10 tahun lagi. Hari ini, aku pribadi akan menghancurkanmu. Petik 2. Yun Ce mencibir, saya tidak tahu apakah saya bisa hidup selama 10 tahun lagi atau tidak, tetapi yang saya yakini, adalah Anda. Pasti tidak akan hidup selama lebih dari 10 hari. Saat suara Yun Ce jatuh, dia dengan ganas berlari keluar. Cahaya pedang mekar di Dragon Vault, saat menyapu badai dan menyelimuti Fen Yiji. Lancang, hari ini, aku akan memberitahumu konsekuensi memprovokasi Burning Heaven klanku. Petik 2. Fen Yijue mengayunkan telapak tangannya. 3 sapuan lidah api lebih dari 1 kaki dengan tebal melesat keluar dan serentak meledak di udara, menyebabkan serangan Yun Ce tiba-tiba melambat. Api surga yang terbakar, neraka pyretik. Api ungu tersulut api dari seluruh tubuh Fen Yijue, dan rambut hitamnya terbang ke atas melawan gravitasi. Gelombang demi gelombang api melonjak hingga ke langit. Mereka mencurahkan seperti api dari neraka dan mengurung Yun Ce dengan cara yang menghapus langit. Tangisan terkejut terdengar dari mana-mana sebelum gerbang kota. Bola api ungu yang melonjak ke langit itu berjarak setengah kilometer dari kerumunan orang terdekat, tetapi mereka masih merasa seolah-olah mereka secara instan ditempatkan di lava yang menggelegak, seluruh tubuh mereka bahkan hampir mulai terbakar. Bahkan sepanjang hidup mereka, mereka belum pernah melihat kekuatan yang mengerikan seperti ini. Di satu sisi mereka panik mundur sambil berteriak, dan di sisi lain, mereka lekat-lekat menatap dengan mata lebar pada nyala api ungu yang luar biasa itu. Karena sepanjang hidup mereka, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk menyaksikan pertempuran tingkat ini lagi. Kamu akan segera tahu, apa itu Burning Heaven Flame yang sebenarnya. Aku akan membakarmu hingga abu tulangmu tidak akan tersisa. Mati. Petik 2. Suara Fen Yijue kejam dan mengerikan. Kebenciannya terhadap Yun Ce sudah sangat meresap ke dalam sumsumnya. Namun menghadap Burning Heaven Flames-nya, Yun Ce memegang naga vault di tangannya dan tidak bergerak sama sekali, membiarkan api ungu longsoran banjir ke arahnya, sampai dia benar-benar tertelan di dalam. Istirahat. Sebuah suara yang sangat besar mengikuti tangisan naga yang mengguncang jiwa seseorang datang dari dalam api ungu, dengan seketika meledakkan api ungu yang melanda Yun Ce, mengubahnya menjadi bara api yang benar-benar tersebar luas yang tersebar ke segala arah. Yun Ce berdiri di tempat dia tidak terluka, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang terbakar. Dia tertawa mengejek, oh, jadi ini yang disebut Burning Heaven Flame-mu, akhirnya aku menyaksikannya. Ini benar-benar menggelikan sampai-sampai sisiku sakit, hahaha.
Mata Fan Yijue sedikit menonjol keluar saat syok memenuhi seluruh wajahnya. Dengan genggaman telapak tangannya, bilah panjang berwarna merah tua dengan panjang lebih dari 9 kaki muncul di tangannya. Tubuh pisau dibungkus dengan amukan api. Nama pisau ini adalah Absolute Flame, salah satu dari 2 senjata mendalam langit yang dimiliki oleh klan langit terbakar. Itu ditinggalkan oleh pendiri leluhur Burning Heaven Clan, dan menggunakannya untuk melepaskan api yang dikaitkan seni mendalam akan menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Aku hampir lupa, kamu bisa melepaskan api Phoenix. Dan tidak terlalu takut dengan api. Lalu, aku akan membiarkanmu mati di bawah pedang langit terbakar. Petik 2. Tubuh Fan Yijue dengan cepat turun dan menembus. Sebuah balok pisau panjang lebih dari 15 meter dikelilingi oleh nyala api ungu yang tak tertandingi dibebankan ke depan. Bang, bang, bang. Sesar naga menyambut bilah, dan dalam sekejap mata, pedang yang berat dan bilah-bilah terus bertabrakan selama lebih dari selusin kali. Api ungu tersapu dan tersebar di mana-mana. Suara tabrakan yang luar biasa menusuk telinga hampir membuat gendang telinga para penonton sejauh beberapa kilometer meledak. Tuan Kemarahan. Sesar naga terayun ke atas di udara, kekuatannya langsung meningkat secara eksplosif ketika tubuh pedang yang tebal dan berat itu menabrak balok pedang sambil membawa kekuatan hebat. Bang! Balok pisau 15 meter langsung hancur, dan kekuatan sisa Dragon Vault melonjak ke langit, meluncur ke arah Fan Yijue. Fan Yijue mendengus dingin. Dengan serangan telapak tangan ke bawah, dia membubarkan kekuatan kesalahan naga. Itu juga pada saat ini, bahwa gambar bola api berwarna ungu tiba-tiba muncul di belakangnya. Di sekitar Yun Ce, cincin ungu besar tiba-tiba muncul juga. Membakar, surga, domain. Bab 345 Tangan Kejam. Kamu memang agak lebih kuat dari apa yang aku harapkan, tapi tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurmu sebagai alam mendalam bumi, kamu tidak akan pernah bisa melawan domain Throne. Membakar surga domain. Setelah beberapa pertukaran frontal dengan Yun Ce, apa yang Fan Yijue rasakan jauh lebih dari, agak lebih kuat dari harapan saya. Kejutan di hatinya seperti gelombang yang bergejolak. Jelas hanya memiliki kekuatan mendalam di alam mendalam bumi, namun tidak sedikit dirugikan di bawah api terbakar surga dan pisau langit terbakar, ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak dia harapkan. Sebagai master klan agung dari klan surga yang terbakar, puncak dari dunia saat ini, singgasana sejati, untuk benar-benar tidak dapat mengurus hanya seorang praktisi alam mendalam bumi setelah beberapa serangan, terutama di bawah tatapan massa, kesabarannya dan wajah tidak bisa lagi bertahan, karena ia secara langsung melepaskan keterampilan domain yang kuat. Gelombang api berjatuhan dan bergejolak di sekitar Yun Ce saat api ungu melonjak ke langit. Mengikuti teriakan keras Fan Yijue, dunia dalam visinya tiba-tiba menjadi ungu murni, api ungu yang bahkan bisa dengan cepat melelehkan baja halus mengisi setiap inci ruang di sekitarnya. Seolah-olah dia tiba-tiba dipenjara di dunia yang berkobar-kobar, api ungu dan terbakar menjadi abu, adalah satu-satunya aturan dunia ini. Suhu seluruh Blue Evire City tiba-tiba naik. Melihat dari jauh, itu benar-benar tampak seperti matahari ungu ekstra telah muncul di udara. Cahaya api berwarna ungu menghapus baik langit dan matahari, dan bahkan ruang sekitarnya hangus sampai tingkat distorsi. Lakukan, domain. Itu domain yang hanya bisa dilemparkan ke Kaisar Mendalam Realem. Aku benar-benar melihat domain legendaris dengan mataku sendiri. Yun Ce benar-benar ditelan oleh domain. Tidak peduli seberapa kuat dia, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk hidup setelah memasuki domain semacam ini, kan? Petik 2. Burning Heaven Domain berbeda dari domain kontrol Frozen Cloud Asgard dan domain jiwa Yun Ce, itu adalah domain tipe serangan murni. Domain ini tidak dibangun di atas kastor, melainkan dibangun di sekitar musuh, mengunci musuh ke dalam domain yang tak terhindarkan dengan api yang tak berujung. Tubuh Yun Ce, yang terkunci di dalam domain, bergoyang dan dengan cepat berlari ke depan. Namun, sepertinya tidak ada akhir bagi dunia api ini. Setelah berlari dengan kecepatan penuh untuk waktu yang lama, dia masih benar-benar tidak bisa keluar. Dengan kekuatan Evil God yang melindunginya, dia tidak akan dirugikan bahkan jika nyala api ini 10 kali lebih kuat. Jika itu adalah orang lain, bahkan jika mereka berada pada tahap Sky Mendalam Realem, mereka pasti akan sangat terluka karena terbakar sekarang. Yun Ce menghentikan langkahnya, tetapi tertawa terbahak-bahak, Fan Yijue, apakah Anda pikir domain belaka akan dapat menjebak saya? Domain Anda ini, bahkan tidak bernilai 1 sen pun di mata saya. Petik 2. Dengan teriakan ledakan, Yun Ce mengangkat semua kekuatan di tubuhnya dan menyerang serangan pedang ke depan. Kekuatan ganas yang tak tertandingi terkondensasi menjadi sinar pedang besar lebih dari 3 meter di depannya, menerobos dan langsung meledakkan api yang berkobar-kobar di depan. Ledakan. Dengan suara besar, tempat di mana Dragon Vault hancur secara instan membentuk kekosongan selebar 3 meter dalam kobaran api. Kekuatan sisa dari pedang yang berat mempertahankan kekosongan, menyebabkan api di sekitarnya tidak dapat menyebar ke dalamnya sama sekali. Dengan putaran tubuhnya, Yun Ce bangkit lagi, melangkah dengan Stargate Broken Shadows, melesat kemana-mana dalam Burning Heaven Domain. Setiap kali tubuhnya bergeser, pedang yang berat itu akan menghasilkan suara gemuruh yang besar. Pada gilirannya, Yun Ce secara berurutan mengayunkan lebih dari 100 serangan, meledakkan seluruh dunia nyala api dan memainkannya dengan ribuan celah. Melihat dari luar, matahari, yang melayang di udara itu tampaknya telah berubah menjadi saringan besar tiba-tiba. Bang 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 bang.
Suara yang mirip dengan kristal yang pecah bergema, dan Burning Heaven Domain yang rusak parah akhirnya, dan sepenuhnya, hancur di bawah serangan pedang terakhir Yunce. Sejumlah besar api ungu dengan cepat tersebar ke arah yang berbeda, menyebabkan ruang di sekitarnya berubah dari tumbukan. Kamu benar-benar melanggar domainku. Setelah membuka Burning Heaven Domain, Fan Yijue tidak segera pergi menyelamatkan Fan Juecheng, karena dia ingin secara pribadi mendengar jeritan keputusasaan yang datang dari Yunce. Tetapi setelah lebih dari selusin nafas waktu berlalu, bukan saja dia tidak mendengar suara yang ingin dia dengar, dia juga melihat Burning Heaven Domain-nya diledakkan dengan satu lubang demi lubang, sebelum langsung runtuh. Dia kaget ke titik di mana jiwanya hampir terbang ke langit. Ketika dia melihat Yunce berjalan keluar dari domain yang hancur, murid-muridnya tiba-tiba menatap lebar, karena dia tidak berani mempercayai matanya sama sekali. Karena Yunce, yang terjebak dalam domain selama lebih dari selusin napas waktu, tidak sedikit pun terluka dari kepala sampai ujung kaki. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Tubuh Fan Yijue bergoyang, ketika suaranya tidak terkendali keluar. Dia tidak bisa menerima pemandangan yang dilihatnya, dia tidak bisa menerimanya apapun yang terjadi. Domain adalah kekuatan yang hanya bisa dilepaskan oleh para ahli kaisar. Di Kekaisaran Angin Biru, sebuah domain tidak diragukan lagi merupakan kekuatan yang paling tinggi. Di seluruh Blue Wind Empire, tidak ada lebih dari 10 orang yang bisa menggunakan domain. Setelah sebuah domain dilemparkan, selain dari para ahli puncak yang sama di Kaisar Mendalam Realm seperti dia, tidak ada orang yang bisa melawannya. Karena kekuatan domain, bukan semata-mata penindasan dalam hal kekuasaan, lebih dari itu, ia memiliki penindasan terhadap pesawat dan hukum alam. Kaisar Mendalam dan Mendalam Bumi, ada dua pesawat perbedaan. Yang semula seharusnya merupakan penindasan absolut yang tidak bisa dilawan dan dilawan bagaimanapun caranya. Tetapi hasilnya adalah bahwa domainnya benar-benar rusak oleh praktisi mendalam dari alam mendalam bumi ini. Selain itu hanya berlangsung selama lebih dari selusin napas waktu. Dia menggunakan domain begitu cepat, tepat untuk membakar Yunce sampai mati dalam waktu singkat. Dia tidak menyangka bahwa ini akan menjadi hasil terlepas dari segalanya. Pada saat ini, sepotong ketakutan tiba-tiba lahir di hati Fan Yijue. Ketakutan bahwa ia mungkin benar-benar jatuh di bawah tangan Yunce. Dan pada tingkat kekuatannya yang kuat, begitu rasa takut ini muncul, itu akan langsung berubah menjadi kebencian dan darah yang tak ada habisnya. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa domain Anda tidak bernilai bahkan 1 sen sebelum saya. Kata Yunce sambil tertawa dingin. Fan Yijue mengangkat Absolute Flame Blade-nya, saat suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin dan tebal, kekuatanmu, memang telah melampaui harapan saya. Dan memang layak bagi saya untuk menggunakan semua kekuatan saya. Hoh, bibir Yunce meringkuk dengan meringkuk, sepertinya kau mengatakan kau belum menggunakan kekuatan penuhmu. Petik 2. Kamu, wajah Fan Yijue dengan keras tersentak. Dia mengangkat Absolute Flame Blade, dan berkata dengan nada dingin, aku sepertinya telah melakukan kesalahan sejak awal. Mungkin itu karena kamu memiliki Bloodline Phoenix, kendali kamu atas hukum api telah jauh melampaui harapan saya. Sulit untuk melukai Anda dengan api yang dalam biasa, dan saya tidak seharusnya menggunakan api yang dalam untuk berurusan dengan Anda. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang praktisi alam mendalam bumi yang tidak signifikan seperti Anda dapat melawan kekuatan kaisar realistis alam? Petik 2. Dengan teriakan ledakan, Absolute Flame Blade milik Fan Yijue menebas dari atas. Kali ini, tidak ada api yang dinyalakan pada Absolute Flame Blade, hanya ada balok pisau sepanjang 3 kaki. Meskipun itu hanya serangan pedang tanpa trik mewah, kerumunan yang berjarak beberapa kilometer itu semua merasakan kekuatan yang dapat memecah gunung dan sungai menjadi 2. Karena ini adalah serangan pedang yang berasal dari singgasana. Alasan terbesar mengapa Yunce bisa berurusan dengan Fan Yijue sebelumnya, adalah karena dia tidak takut api yang mendalam sedikitpun. Namun, ini benar-benar tidak berarti bahwa ia dapat membuat cahaya dari kekuatan mendalam tahta yang kuat. Menyaksikan lintasan yang Absolute Flame Blade memotong, alisnya sedikit dirajut saat dia menyambutnya dengan serangan pedang. Tubuh pedang dan ujung bilah bertabrakan, dan sinar cahaya yang menembus mata terlepas di udara. Dua energi yang bertabrakan terjerat ke dalam pusaran yang melonjak ke langit, dan tanah di sekitarnya benar-benar terkoyak ketika batu, pasir, dan debu yang hancur menyembur keluar tanpa menahan diri. Para penonton yang berada beberapa kilometer jauhnya terkena dampak badai yang tiba-tiba datang, ke titik di mana darah dan udara di tubuh mereka bergejolak, mereka tidak punya pilihan selain menyulap energi besar mereka untuk melindungi diri mereka sendiri, sementara beberapa yang lebih lemah dalam kekuatan mendalam langsung dikirim jatuh dari dampak. Dan bahkan yang terdekat dari mereka dari Yunce dan Fan Yijue, setidaknya 1 kilometer jauhnya. Intimidasi energi keduanya bertabrakan, telah menyebabkan semua orang sangat terkejut. Ini adalah kekuatan dari singgasana. Yunce berturut-turut mundur 7 atau 8 langkah saat darah dan gas di tubuhnya bergejolak. Sesar naga menyeret keluar parit panjang di tanah, dan semua batu yang hancur di bawah kakinya juga diinjak-injak menjadi pasir halus. Fan Yijue jatuh di udara. Lalu sosoknya tiba-tiba berhenti, dan tiba-tiba menarik struk bayangan abu-abu di udara, langsung mengisi dalam jarak 30 meter dari Yunce. Absolute Flame Blade menebas fatamorgana pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang menyelimuti Yunce. Zes. Baik ruang dan bumi secara gila diiris oleh balok-balok bilah, dan tanda silang bersilang yang tak terhitung jumlahnya secara instan tergerus pada permukaan tanah. Yunce mundur 1 langkah demi 1. Setiap satu dari bilah pedang Fan Yijue berisi kekuatan asli dari Kaisar Realem-Realem.
Meskipun susunan tubuhnya sangat kuat, itu pasti tidak akan menyenangkan jika dia disentuh oleh serangan pedang ini. Menggunakan bintang patah bayangan, sosok Yun Ce melayang bolak-balik melalui balok pisau seperti hantu, tapi dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik untuk sementara waktu. Pada gilirannya, Fan Yijue sudah menebas 1000 serangan, dan lebih dari 100 meter tanah di sekitarnya telah benar-benar berubah menjadi sarang lebah dari kehancuran. Seperti yang diharapkan, tanpa menggunakan Burning Heaven Flames, Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dan tak heran kau bisa merajalela di klan surga pembakaranku. Meskipun kekuatan pedang langit terbakar tanpa api telah sangat berkurang, itu sudah cukup untuk memotongmu menjadi daging cincang. Petik 2. Dengan teriakan rendah terus-menerus, Fan Yijue melayang di udara saat bilah pisau menebas, menekan Yun Ce yang tidak bisa menggunakan teknik mengambang yang mendalam. Dan pada saat ini, Fan Duanhun dan tetua dari surga-surga klan akhirnya juga tiba. Mereka melihat pertarungan Fan Yijue dan Yun Ce pada pandangan pertama. Ketika melihat Yun Ce benar-benar ditekan oleh Fan Yijue, mereka semua diam-diam menghela nafas lega. Dan di mata mereka, ini adalah hasil yang seharusnya terjadi. Bahkan jika Yun Ce lebih kuat, bagaimana mungkin baginya untuk menjadi lebih kuat dari Master Klan Grand Heaven Klan mereka? Tetapi ketika dia melihat Fan Juecheng menggantung di atas gerbang kota tanpa sehelai benang pun, darah di seluruh tubuh Fan Duanhun hampir mengalir mundur dan bocor. Meskipun Fan Juecheng telah melakukan kesalahan besar dan merupakan alasan utama mengapa sekte telah menderita bencana yang sangat besar, dia masih anak kandungnya. Dan lebih lagi, klan muda Tuan Klan Surga terbakar. Dia benar-benar menerima penghinaan yang begitu kejam dan tidak manusiawi. Setelah hari ini, bagaimana ia masih bisa membangun dirinya di Kekaisaran Angin Biru? Juga, sejauh mana Burning Heaven Clan akan diejek? Fan Duanhun meraung keras, turun dari tanah dan bergegas menuju Fan Juecheng. Pada saat itulah mata Yun Ce, yang ditekan mundur selangkah demi selangkah tiba-tiba berkilau, ketika senyum dingin melintas di sudut bibirnya. Langkah mundurnya tiba-tiba berhenti ketika badai energi yang sangat sombong meledak keluar. Falling Moonsin King Star. Tangisan naga menembus langit dan sesar naga menabrak semua balok pedang di depannya. Dengan suara gemuruh besar yang terdengar seperti tabrakan antara dua gunung besar, semua balok pedang langsung hancur. Balok pedang yang patah meletus, berhamburan seperti pisau cukur. Fan Yijue terbang mundur lebih dari 100 meter di udara. Bagian antara ibu jari dan jari telunjuk yang memegang pisau meledak, dan pembuluh darah di lengan kanannya meledak ketika pegas darah segar mengalir keluar. Setelah meledakkan Fan Yijue dengan serangan pedang, Yun Ce melompat ke atas dan mendekati Fan Juecheng mengalahkan Fan Duanhun dengan pukulan. Dengan ayunan dari kesalahan naga, serangan api Phoenix tiba-tiba meletus, meledak ke tubuh Fan Juecheng. Api Phoenix secara eksplosif tersulut begitu mereka menyentuh tubuh Fan Juecheng, dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Fan Juecheng, yang tampaknya tidak berbeda dari orang yang mati, tiba-tiba mengucapkan jeritan kesedihan yang sama menyedihkannya dengan Banshees di bawah pembakaran api Phoenix sementara seluruh tubuhnya dengan susah payah berjuang seperti cacing tanah yang menggeliat keras. Bab 346 sendiri terhadap dua tahta. Cenger. Murid Fan Duanhun menyusut saat dia menjerit yang merobek dadanya. Pada saat itu, tali kasar yang menahan Fan Juecheng juga telah terbakar dan putus. Fan Duanhun bergegas ke depan Fan Juecheng, yang telah jatuh ke tanah, dan melepaskan energinya yang dalam tanpa menahan, namun dia masih tidak dapat memadamkan api di tubuhnya. Dia hanya bisa menatap dengan mata terbelalak ketika putranya sendiri kehilangan yang terakhir perjuangan di tengah-tengah teriakannya, sebagai orang yang hidup dan bernafas menjadi tumpukan abu terbakar di depan matanya sendiri. Api dari api Phoenix jauh melampaui api yang biasa. Hanya dalam beberapa napas waktu, Fan Juecheng telah terbakar abis, dan bahkan tulangnya telah terbakar menjadi abu. Apalagi meninggalkan mayat, bahkan abu tulangnya dibubarkan dengan cepat oleh angin. Fan Duanhun berdiri di sana, wajahnya pucat pasi, seolah-olah dia baru saja mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Dengan gemetar, dia membalikkan tangannya, jari menunjuk ke arah Yun Ce, saat dia melolong pelan, Yun Ce. Kamu, hatimu sangat kejam. Senyum dingin menutupi wajah Yun Ce sambil bergumam rendah, hatiku yang baik hanya diselamatkan bagi mereka yang baik padaku. Saya tidak pernah tahu betapa kasihan yang harus saya ambil ketika merawat mereka yang lebih buruk daripada anjing dan babi. Alasan mengapa saya menunggu Anda untuk datang untuk membunuhnya adalah agar Anda dapat merasakan rasa sakit dan konsekuensi kehilangan orang yang dicintai ketika memprovokasi saya. Petik 2. Aku akan membunuhmu. Fan Duanhui telah sepenuhnya kehilangan kendali atas emosinya. Meraih ke Burning Heaven Blade dia berteriak, dan bergegas menuju Yun Ce sambil berteriak dengan marah. Kamu bukan lawannya, mundur. Teriak Fan Yijue. Di hadapan omelan ayahnya, Fan Duanhun yang tidak pernah menentang dekrit, tidak menghiraukan sedikit pun ketika dia bergegas menuju Yun Ce seperti orang gila, bahkan energi yang dalam pada tubuhnya berada dalam kekacauan total. Dentang. Burning Heaven Blade dari Fan Duanhun dikirim terbang dengan satu serangan dari Yun Ce. Serangan kedua mendarat di dadanya, menghancurkan semua energi perlindungan yang mendalam di tubuhnya dalam sekejap. Fan Duanhun memuntahkan darah tanpa henti, dan pingsan setelah jatuh langsung dari langit. Dia, yang berada di tingkat ke-9 alam mendalam Sky, tidak cocok untuk menjadi lawan Yun Ce. Dalam kekacauan besar pikirannya, dia bahkan telah terluka parah oleh Yun Ce hanya dalam 2 pukulan. Mata Fan Yijue sudah memerah ketika dia menyaksikan dengan mata terbelalak ketika cucunya menjadi abu sementara putranya sendiri terluka parah. Dia berkokok dengan kasar, permusuhan ini.
Tidak akan pernah bisa didamaikan. Semua energi besar di tubuh Fan Yijue mulai bergerak. Dalam momen terpisah, aura yang telah dia lepaskan tiba-tiba meledak secara eksponensial. Dalam kemarahannya, semua energi di setiap sel tubuhnya menyala, dan dengan lolongan keras, dia menyerbu bagian atas kepala Yun Ce dengan pedangnya. Gelombang besar tornado yang sangat besar mengalir dari ujung pedang, membawa jeritan yang membelah langit dan bumi. Meninggal dunia. Yun Ce menghindar ke belakang. Tanah di bawah kakinya langsung dicungkil oleh badai besar, membentuk lubang yang sangat besar. Mata Fan Yijue terkunci dengan keras ke Yun Ce. Mengulurkan telapak tangan kirinya, ia membentuk tanda tangan eksentrik, dan gelombang energi yang megah tiba-tiba mengembun dan meledak. Burning Heaven Print. Dalam sekejap, riak kekerasan tiba-tiba merobek ruang antara Fan Yijue dan Yun Ce tiba-tiba. Sebuah cetakan tangan yang sangat besar mungkin menekan, menghancurkan ke arah tengkorak Yun Ce seperti tangan langit. Ditekan oleh energi tirani yang tiada taraf menyebabkan stagnasi sesaat dalam tindakan Yun Ce. Gerakan Yun Ce melambat saat matanya menjadi dingin. Mengangkat kesalahan naga, dia berteriak keras dan bergegas menghadapinya. Ledakan. Suara ledakan guntur seperti bergulir benar-benar menembus seluruh Blue Evil City, menyebabkan telinga orang-orang beberapa kilometer jauhnya berdengung saat penglihatan mereka semakin gelap. Gelombang badai energi mendalam yang hampir padat menyebar dengan gila-gilaan, dan gerbang kota batu Blue Evil City hancur dari tumbukan seolah-olah itu terbuat dari kayu busuk. Pasir dan debu yang luar biasa, serta awan api ungu yang tiba-tiba meletus, menyelubungi siluet Yun Ce dan Fan Yijue. Semua orang menatap dengan mata terbelalak, menunggu bola debu yang mengalir dan awan api untuk membubarkan tanpa berkedip sama sekali. Mereka ingin tahu, siapa yang sebenarnya telah mendapatkan keunggulan. Dan apakah Yun Ce atau tidak, yang secara mitologis kuat, telah mengalami serangan hebat yang datang dari singgasana. Dari dalam awan api dan debu yang mengalir, bertabrakan gemuruh pedang dan bilah datang. Di bawah badai energi yang mendalam yang terus-menerus meledak, awan api dan pasir dengan cepat menghilang, mengungkapkan sosok Fan Yijue dan Yun Ce. Kedua lengan Yun Ce benar-benar rusak terpisah, garis demi garis tanda darah kecil mengitari lengannya, dan bahkan ada sedikit darah di sudut bibirnya. Pakaian Fan Yijue sama-sama compang camping, dan garis darah panjang dan tebal yang mengejutkan mata seseorang ada di lengannya. Permusuhan ini di antara kita, bahkan jika aku harus membakar semua esensi darahku, aku akan membunuhmu. Tatapan Fan Yijue ganas. Wajahnya buas, benar-benar tanpa sikap elegan yang harus dimiliki oleh master klan-klan, dia bahkan tampak hampir gila. Setiap serangannya lebih ganas dari yang sebelumnya, tetapi mereka semua dipertahankan oleh Yun Ce. Maka kamu harus membakar esensi darahmu agar aku lihat. Grand Clan Master yang hebat, terhormat dari klan Heaven sebenarnya tidak mampu mengatasi junior kecil seperti saya. Anda bukan hanya sampah, Anda adalah sampah yang menyedihkan dan konyol yang hanya tahu cara berbicara besar. Yun Ce mencibir, beracun. Ahaha, mata Fan Yijue menatap lebar, dan dengan suara gemuruh, Burning Heaven Print lainnya jatuh. Ledakan. Kedua pria itu terbang keluar dan runtuh secara bersamaan ketika lubang selebar 100 meter muncul di tanah yang sudah hancur di luar pemahaman. Fan Duanhun didukung oleh Penatua Zong dan dengan cepat diberi makan pelet penyembuhan. Menyaksikan pertarungan antara Yun Ce dan Fan Yijue, tidak satupun dari mereka yang merasa takut. Sampai saat itu, mereka awalnya melihat Yun Ce ditekan sepenuhnya oleh Fan Yijue. Tapi Yun Ce tampaknya belum menggunakan kekuatan penuhnya saat itu, dan melawan Fan Yijue, yang saat ini dalam kemarahan hebat, seorang praktisi tingkat 4. Kaisar Realem, seorang pejuang yang kuat yang duduk luhur di puncak dunia latihan, ia tampaknya benar-benar sama sekali tidak dirugikan. Dia bahkan telah mengambil semua Burning Heaven Prince Fan Yijue yang sangat kuat. Yun Ce ini, bagaimana dia melatih? Untuk benar-benar bertarung pada tingkat yang sama dengan Master Clan Grand. Seorang penatua berbicara ketika mulutnya bergetar. Rumor mengatakan bahwa dia adalah orang dari Divine Phoenix Sekte. Tapi generasi junior Divine Phoenix Sekte semua mengatakan bahwa mereka belum pernah bertemu dengan orang seperti dia. Beberapa rumor juga mengatakan bahwa dia adalah keturunan dari salah satu tanah suci. Orang macam apa pastilah tuannya. Petik 2. Mendalam bumi terhadap seorang praktisi mendalam kaisar, lupakan pernah melihatnya sebelumnya. Dalam semua sejarah benua angin biru, ini bahkan belum pernah terjadi sebelumnya. Pengalaman dan senioritas seperti apa yang dimiliki Grand Clan Master kita. Yun Ce mungkin menemui jalan buntu dengan Grand Clan Master kami untuk saat ini, tapi begitu pertarungan berjalan, dia pasti tidak akan cocok dengan Grand Clan Master kami. Petik 2. Pertempuran antara Fan Yijue dan Yun Ce ini menyebabkan hati mereka terus-menerus bergetar. Tetapi mereka tampaknya secara serentak mengabaikan satu hal, yang merupakan fakta bahwa Fan Yijue memiliki keunggulan absolut dalam hal posisi dan gerakan. Dia bisa bebas terbang menggunakan energi yang dalam, tapi Yun Ce tidak bisa. Efektivitas serangannya, juga sangat diabaikan dalam kondisi pertempuran yang tidak adil ini. Piercing Sun Blade. Meskipun tubuh pedang itu tanpa api, kekuatan pedang ini masih sangat menakutkan. Mengikuti jalur pemotongan Absolute Flame Blade, celah sepanjang lebih dari 100 meter dan kedalaman yang tidak diketahui membentang di tanah. Bahu kiri Yun Ce ke tulang rusuk kirinya langsung meledak dengan darah sebagai goresan luka berdarah yang orang hampir bisa melihat tulangnya terkoyak. Langkah kakinya juga mundur dengan terhuyung. Mengambil kesempatan sementara tubuh Yun Ce tidak seimbang, Fan Yijue dengan ganas berlari turun dari atas, dan sebuah cetakan tangan besar secara diagonal mendorong ke arahnya.
Burning Siprint. Bang! Sesar naga dipaksa didorong ke samping oleh kekuatan yang menakutkan, dan sidik jari yang menyembunyikan kekuatan sombong dengan kuat menabrak dada Yun Ce. Tubuh bagian bawah Yun Ce langsung tenggelam ke tanah, panah darah menyembur keluar dari mulutnya saat wajahnya juga diwarnai dengan sentuhan pucat. Sebelum Fen Yijue memiliki kesempatan untuk tertawa liar, sesuatu yang kabur dalam pandangannya, dan Yun Ce sebenarnya sudah menghilang dari lokasi asalnya karena gelombang energi yang bahkan lebih dahsyat daripada cetak laut membakarnya, sudah meledak ke dadanya. Ketika Fen Yijue bertahan, Yun Ce hanya bisa mempertahankan sebagian besar waktu. Mengambil kesempatan dia bergegas turun untuk menyerang, Fury Overlord yang dikombinasikan dengan Stargate Broken Shadow menabrak dada Fen Yijue. Badai energi pedang yang berat, dengan keras meledak di dadanya. Ledakan. Dua tulang rusuk Fen Yijue patah dengan celah, dan tubuhnya hancur terbang 100 meter jauhnya. Sambil memegang dadanya, darah keluar dari sudut mulutnya sementara dia menatap tajam pada Yun Ce, kamu. Napas Yun Ce berat, tatapannya dingin dan menyeramkan. Menyeka noda darah di sudut mulutnya, dia berkata dengan dingin, orang yang akan mati hari ini, hanya kamu yang bisa. Fen Yijue meludahkan dahak berdarah, dan berkata dengan nada datar, aku harus mengakui bahwa kamu memang ajaib. Bahkan belum 20 tahun, namun Anda benar-benar bisa melakukan pertempuran dengan singgasana. Dalam sejarah Kekaisaran Angin Biru, Anda layak menjadi nomor 1. Tetapi Anda adalah musuh. Karena Anda adalah musuh, semakin Anda luar biasa, semakin Anda harus mati. Meskipun kekuatanmu mengejutkan, kamu masih terlalu muda, dan sudah memiliki indikasi kelelahan. Saat pertarungan ini berlangsung, kamu pasti tidak akan menjadi lawanku. Begitukah? Yun Ce dengan dingin tertawa. Meluruskan tubuhnya, bidang energi yang mengerikan membanjiri Dragon Vault, apakah kamu benar-benar yakin bahwa kekuatanku hanya sementara bahkan dengan milikmu? Kamu sepertinya menggunakan kekuatan penuhmu. Tapi aku, belum. Petik 2. Fen Yijue membeku sebentar, lalu tertawa liar dengan jijik, energi internal Anda sudah lemah, dan energi mendalam Anda sudah dalam kekacauan, namun Anda masih berani memegahkan diri tanpa malu-malu seperti ini, lelucon yang luar biasa. Karena itu masalahnya, maka biarkan aku melihat apa yang kau sebut, kekuatan penuh. Petik 2. Pisau pengiris pelangi. Tembakan cahaya ke segala arah dari Absolute Flame Blade, dan untuk sementara waktu, itu bahkan menghalangi cahaya yang datang dari langit. Sebelum serangan pedang ini jatuh, kekuatannya mungkin telah menyebabkan kerumunan beberapa kilometer jauhnya merasa seluruh tubuh mereka menjadi dingin. Pada saat ini, suara ledakan datang dari jauh. Tuan Klan, aku akan membantumu. Pasir dan debu tersapu dari selatan saat angin kencang bertiup. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu yang membawa pisau panjang berwarna emas menukik. Melihat orang ini, semua tetua Burning Heaven Clan mengungkapkan kejutan yang menggembirakan, Grand Elder. Fen Zia telah mengetahui tentang semua yang terjadi di sini melalui transmisi suara. Dia berlari ke sisi Fen Yijue, dan dia heran ketika melihat bahwa Fen Yijue benar-benar membawa cedera. Sementara dengan marah memelototi Yun Ce, dia berkata dengan suara cemberut, bocah ini menghancurkan sekte kita, membunuh murid dan tetua kita, dan bahkan melumpuhkan dan membunuh tuan klan muda. Untuk hutang darah yang sangat besar ini, bahkan 10.000 nyawanya tidak akan cukup sebagai kompensasi. Aku tahu kalau klan master tidak ingin bergabung, tetapi anak ini. Saya mengerti. Hari ini, kita akan bergandengan tangan dan menyerangnya di sini. Jangan memberinya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Fen Yijue berkata dengan mata merah, meninggalkannya dengan sepotong kehidupan bahkan lebih baik. Membiarkannya mati seperti ini, sungguh terlalu baik baginya. Petik 2. Baiklah, Fen Zia menjawab dengan anggukan. Satu di depan dan satu di belakang, keduanya mengepung Yun Ce bersamanya di tengah. Dua aura kaisar mendalam yang sangat kuat menguncinya dengan ketat. Pasir dan debu yang tersapu ke udara membeku di sana di bawah medan energi yang sangat menakutkan, dan tidak melayang dalam waktu lama. Grand Clan Master dan Grand Elder bergabung. Kali ini, Yun Ce pasti akan mati. Iblis jahat ini, mayatnya harus dicincang menjadi 10.000 keping. Seorang penatua dari surga yang terbakar berkata klan dengan kebencian tertulis di wajahnya. Menghadapi Fen Yijue di depan dan Fen Zia di belakangnya, seolah-olah dua bongkahan pelat logam seberat 1.500.000 kg sangat ditekan ke dada dan punggung Yun Ce. Kedua tangannya menggenggam Dragon Vault diam-diam mengencang, saat keringat membasahi dahinya. Sepasang matanya, sedingin mata air di musim dingin. Dia akan melawan dua kaisar besar yang hebat secara bersamaan. Di Kekaisaran Angin Biru, di mana para praktisi mendalam kaisar jarang seperti bulu-bulu Phoenix dan tanduk kilin, ini praktis merupakan situasi yang tidak akan pernah terjadi. Hari ini, itu benar-benar terjadi padanya, seorang pemuda yang hanya berusia 19 tahun. Apakah dia dikalahkan atau dibunuh hari ini, atau bahkan mungkin secara ajaib menang, dalam hal apapun, dia akan menggoyangkan Blue Wind, langsung ke intinya. Bab 347 Membakar Dewa Cetak. Meskipun bertarung dengan Fen Yijue sangat sulit bagi Yun Ce, dia memiliki kepercayaan diri penuh untuk mengalahkan, dan bahkan membunuh Fen Yijue setelah mengetahui kekuatan penuh Fen Yijue, karena dia memiliki banyak kartu truf yang tidak pernah bisa diharapkan oleh Fen Yijue. Tapi penampilan Fen Zia berada di luar harapan Yun Ce, membuatnya merasa jauh lebih tertekan daripada sebelumnya. Yun Ce, tidak peduli seberapa cerdik dan tercela Anda masih jatuh di tangan kami. Hari ini, bahkan jika kamu memiliki kekuatan ajaib yang luar biasa, kamu tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku.
Mati. Fenzia terbang, Golden Flame Blade-nya membawa rantai api sepanjang 9 meter dan menghancurkan, dengan maksud untuk mengunci Yun Ce dalam rantai api. Fen Yijue juga meraung keras. Absolute Flame Blade mekar dengan kecemerlangan saat bilah pisau meledak secara tajam, menusuk langsung ke tenggorokan Yun Ce. Kekuatan luar biasa dari dua kaisar besar yang hebat secara bersamaan menyerang membuat awan dan angin sebelum gerbang kota Blue Evire bergoyang. Langit bahkan tiba-tiba gelap, seolah-olah badai kiamat akan segera datang. Sosok Yun Ce bergoyang, langsung membentuk menjadi 4 angka bergerak ke 4 arah yang berbeda. Fen Yijue dan Fen Xia secara bersamaan melihat dua Yun Ces datang langsung ke wajah mereka. Meninggal dunia. Balok pisau Fen Yijue menembus afterimage Yun Ce, dan memotong riak di ruang yang berlangsung sekejap. Postur pisau Fen Xia berubah, dan rantai api tebal terpelintir di udara, bersamaan melibatkan dua Yun Ces. Salah satu dari Yun Ces langsung menghilang, dan rantai api yang menyentuh tubuh asli Yun Ce menghilang seolah-olah telah menyentuh es yang mendalam berusia 1000 tahun. Pedang berat Yun Ce mengayunkan seperti naga menukik, sebagai furituan menghancurkan dengan keras. Dentang. Fen Xia berturut-turut mundur selusin langkah, seluruh lengan kanannya menjadi sangat mati rasa karena gemetar lemah. Pada Golden Flame Blade-nya, celah selebar 2 inci serta garis retak yang hampir menyebar melalui sepertiga dari tubuh pisau telah muncul dengan mengejutkan. Ini sebenarnya, Kaisar Pedang yang sangat dalam. Fen Xia memandang pedang berat di tangan Yun Ce, karena ketakutan yang mengerikan itu sebenarnya menyebabkan pisau api emas di tangannya gemetar tanpa sadar. Fen Yijue dan Fen Xia memiliki keunggulan absolut dalam hal pergerakan, dan itu tidak seperti Yun Ce tidak memiliki keuntungan. Yang merupakan penindasan mutlak dalam hal senjata yang mendalam. Golden Flame Blade milik Fen Xia adalah peringkat tertinggi senjata mendalam bumi yang mendekati Sky mendalam, tetapi dua perbedaan ini menjadikannya benar-benar bunuh diri bagi Golden Flame Blade untuk menghadapi Dragon Vault, langsung memecahnya hanya dalam satu tabrakan. Senjata mendalam langit milik Fen Yijue, Absolute Flame Blade, juga memiliki celah yang tak terhitung dari berbagai ukuran di ujung bilah karena bertabrakan dengan kesalahan naga sebelumnya. Xia, pemahamannya tentang hukum api jauh melampaui akal sehat, sangat sulit bagi api besar untuk melukainya. Jangan buang energi yang dalam untuk menggunakan api yang dalam, sebagai gantinya, gunakan Burning Heaven Blade dan Burning Heaven Prince untuk menghadapinya. Fen Yijue berkata dengan suara keras. Dimengerti. Fen Xia mengangguk, dan langsung menyingkirkan Golden Flame Blade. Kedua tangannya secara bersamaan membentuk gerakan tangan. Burning Heaven Prince adalah keterampilan mendalam dari Burning Heaven Clan dan membutuhkan kekuatan mendalam Kaisar mendalam Realm untuk dilemparkan. Di seluruh Burning Heaven Clan, hanya Fen Yijue dan Fen Xia yang bisa menyulapnya. Bahkan Fen Moli, yang setengah langkah ke Kaisar mendalam Realm tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Meskipun setiap pengeluaran Burning Heaven Prince untuk tenaga sangat besar, ia memiliki kekuatan yang dapat menyebabkan langit bergemuruh dan bumi hancur. Dalam hal perusakan area kecil, bahkan jauh melebihi Burning Heaven Flames pada level yang sama. Burning Heaven Prince. Membakar lautan cetak. Dua cetakan tangan besar datang dua Trons, membawa tekanan yang tak tertandingi saat jatuh dari langit di atas. Melawan dengan paksa terhadap Burning Heaven Prince tunggal tidak akan ada tekanan sama sekali untuk Yun Ce. Tapi secara langsung bertahan melawan dua cetakan surga membakar singgasana, bahkan jika kekuatan Yun Ce secara mendasar diletakkan dalam kekuatan ganas, itu akan sangat sulit baginya untuk melakukannya. Jika dia dengan paksa memblokirnya, itu akan disertai dengan kelelahan yang luar biasa dan bahaya yang tidak terduga. Dia terus-menerus melemparkan Stargate Broken Shadow, tubuhnya tersebar menjadi 4 Fata Morgana yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh yang sebenarnya, dan secara kacau melayang di bawah Burning Heaven Prince yang datang dari atas. Ledakan, 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 ledakan. Setiap kali Burning Heaven Prince hancur, lubang raksasa sedalam 6 meter akan meledak. Pakaian di tubuh bagian atas Yun Ce sudah sangat compang camping, tapi dia belum menerima kerusakan nyata. Dengan tubuhnya Dewa Naga, dia tidak akan menerima luka terlalu berat bahkan jika dia harus secara frontal mengambil Burning Heaven cetak, apalagi dampak sisa energinya. Fen Yijue dan Fen Xia sama-sama berada di langit setinggi 60 meter ke atas, melihat ke bawah dari atas karena posisi mereka sudah tak terkalahkan. Membakar surga cetakan mereka bahkan lebih, menyebabkan Yun Ce secara konsisten berada dalam bahaya dari masing, tanpa kekuatan cadangan untuk melakukan serangan balik sama sekali. Tapi setelah lebih dari 100 Burning Heaven Prince, ekspresi mereka juga menjadi lebih dan lebih berat. Keterampilan yang mendalam gerakan Yun Ce benar-benar eksentrik ke ekstrim. Tentang keempat sosok yang terus-menerus tersebar dan bergeser, mereka tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Di bawah serangan terus-menerus, meskipun mereka membuat Yun Ce terlihat berada dalam posisi yang sangat sulit dan sama sekali tidak menguntungkan, mereka jelas tahu bahwa bahkan tidak ada satu sidik jari yang secara langsung menabrak Yun Ce, sementara setiap Burning Heaven Prince akan disertai dengan konsumsi energi yang luar biasa. Setelah menghancurkan lebih dari 100 Burning Heaven Prince, mereka berdua dengan jelas merasakan kelelahan yang luar biasa dari energi mereka yang dalam. Burning Mountain Prince. Sebuah sidik jari berbentuk, san diselimuti dari atas, dan kekuatan tekanan yang luar biasa turun seperti gunung. Bahkan sebelum mencapai tanah, bumi di bawah sudah sangat mengalah. Ledakan. Tanah sepenuhnya terbalik dan batu-batu yang hancur tak terhitung jumlahnya meledak terbang lebih dari 100 meter ke udara. Seketika, sosok Yun Ce muncul dalam sekejap lebih dari 30 meter seolah-olah teleportasi, namun masih terpaksa mundur dari dampak energi.
Dia tidak melawan gelombang kekuatan yang berdampak ini, dan membiarkan tubuhnya jatuh ke udara. Sebuah kilatan ganas melintas di matanya, dan dengan raungan rendah, kesalahan naga dengan kasar menyapu ke arah Fenxia. Phoenix, istirahat. Keduanya terus-menerus menghancurkan Burning Heaven Prince dari atas, menekan Yun Ce sampai tidak bisa bernafas. Tapi mereka sama sekali tidak berharap bahwa Yun Ce, yang sedang diledakkan terbang oleh Burning Mountain Prince, sebenarnya bisa melakukan serangan balik tiba-tiba. Serangan nyala api Phoenix tiba-tiba menyerang ke arah mereka secepat meteor, panas dan kekuatan yang dibawa membuat ekspresi Fenxia sedikit berubah. Tidak lagi punya waktu untuk menghindarinya, dia hanya bisa mengisi telapak tangannya dengan energi, lalu mendorongnya ke arah api Phoenix yang terbang ke arahnya di tengah-tengah raungan yang keras. Ledakan. Api Phoenix meledak di depan Fenxia dan menuangkan hujan api Phoenix ke seluruh langit. Phoenix Break sama sekali tidak sesederhana api Phoenix murni, itu lebih dipenuhi dengan kekuatan berserking dari pedang yang berat itu. Meskipun Fenxia dan Fen Yijue keduanya dari Kaisar Mendalam Realm, Fenxia, yang berada di tingkat kedua dari Kaisar Mendalam Realm, jauh lebih lemah daripada Fen Yijue yang berada di tingkat keempat dari Kaisar Mendalam Realm. Serangan pedang berat Yun Ce adalah sesuatu yang hampir tidak bisa bertahan melawan Fen Yijue, tapi itu bukan sesuatu yang bisa ditangani Fenxia. Dengan teriakan menyedihkan, pergelangan tangan kiri Fenxia langsung terkilir. Begitu nyala api Phoenix menyentuh telapak tangannya, api itu dengan cepat menyala seakan bertemu rumput kering, dan sepenuhnya menelan kedua telapak tangannya dalam sekejap mata. Setelah ia mengusir nyala api Phoenix dengan susah payah, kedua telapak tangannya sudah hangus, dan hampir separuh tangannya terbakar hitam. Tempat-tempat yang paling gosong bahkan memperlihatkan tulang putih menyeramkan. Fenxia mempraktikkan api yang menghubungkan seni yang mendalam untuk seluruh hidupnya dan memiliki perlawanan yang sangat besar terhadap api yang mendalam, namun masih dianggap sebagai kondisi yang menyedihkan. Jika itu adalah orang lain yang berani menerima api Phoenix dengan paksa seperti ini, kedua tangan mereka mungkin akan terbakar sampai pada titik di mana hanya tulang-tulang yang akan ditinggalkan. Bocah ini, Fenxia dengan cepat membungkus tangannya dengan energi yang mendalam, meringis karena rasa sakit yang akut. Bocah ini, Fenxia dengan cepat membungkus tangannya dengan energi yang mendalam, meringis karena rasa sakit yang akut. Aku berpikir bahwa menangkapnya hidup-hidup adalah yang terbaik, tapi sekarang, lebih baik langsung mengirimnya ke neraka. Zia, pinjamkan aku kekuatanmu. Fen Yijue berkata dengan sungguh-sungguh ketika dia melirik keadaan cedera Fenxia. Fenxia sedikit membeku sebentar, lalu mengerti apa yang dia maksud. Membalik kedua telapak tangannya, dia menekan punggung Fen Yijue tanpa kontak, dan menuangkan energinya yang dalam ke tubuh Fen Yijue tanpa menahan diri. Berat, kamu benar-benar berani melukaiku. Kali ini, aku akan membuatmu membayar harga dihancurkan berkeping-keping. Fenxia meraung dengan kejam sambil menatap Yun Ce di bawah. Fen Yijue, yang berada di depan Fenxia, menggenggam telapak tangannya saat semua energi tubuhnya melonjak naik. Di permukaan tubuhnya, mengejutkan muncul kecemerlangan berwarna merah tua. Ketika melihatnya, seolah-olah darah bocor. Gelombang tekanan yang sangat menakutkan juga mengurung ruang di bawah ini, dan semuanya dalam beberapa ratus meter benar-benar jatuh ke dalam stasis di bawah tekanan ini. Mungkinkah, Could It Be, penampilan Fen Yijue membuat semua sesepuh Burning Heaven Clan secara bersamaan memikirkan keterampilan mendalam yang paling dalam legenda, dan untuk sesaat, mereka semua bersemangat sampai-sampai seluruh tubuh mereka bergetar. Mata mereka menatap selebar mungkin, dan tidak berani berkedip sekalipun, takut ketinggalan satu momen pun yang akan terjadi selanjutnya. Membakar, Dewa, Cetak. Devil Spawn, temui kematianmu. Fen Yijue meraung eksplosif dan sidik jari darah merah meledak, dengan cepat mengembang saat itu dengan cepat turun. Dalam sekejap mata, itu sudah memenuhi seluruh ruang di atas, seolah-olah seluruh langit terbalik. Tidak hanya kekuatan cetak yang dalam ini melampaui yang sebelumnya oleh beberapa kali lipat, itu juga menyelimuti hampir 300 meter ruang. Bahkan jika Yun Ce secara berturut-turut menggunakan patah bayangan bintang dewa, dia tidak akan bisa melarikan diri. Terus-menerus mundur beberapa langkah, dia dengan kuat memperhatikan sidik jari berwarna darah yang semakin dekat ketika kekejaman mendalam melintas di matanya. Dengan raungan rendah, tangisan naga dan lolongan serigala bergema di langit saat Skywolf Slash meledak ke udara. Gemuruh. Gambar Skywolf bertabrakan dengan cetakan mendalam berwarna darah, dan tanpa henti menghentikan cetakan besar berwarna darah dalam di udara. Adegan ini membuat Fen Yijue dan Fenxia mengungkapkan ekspresi terkejut, ketika energi yang mendalam di seluruh tubuh mereka melonjak, mengalir ke Burning God Prince. Kresek-kresek-kresek. Setelah kios pendek, Burning God Prince sekali lagi didorong ke bawah, perlahan-lahan menelan gambar Skywolf sedikit demi sedikit. Dan dalam seluruh proses ini, Burning God Prince juga secara bertahap menyusut, tetapi kecepatan menyusut jelas di atas kecepatan gambar serigala yang sedang ditelan. Pada akhirnya, ketika gambar Skywolf sepenuhnya ditelan, dan Burning God Prince yang masih hampir sepertiga ukurannya tiba-tiba jatuh, itu menabrak tubuh Yun Ce. Energi mengamuk dengan kejam mencabik-cabik energi mendalam pelindungnya dan bergegas ke tubuhnya. Suara seolah-olah spray sedang robek terdengar, dan pakaian di tubuh bagian atas Yun Ce benar-benar pecah. Aliran darah dari mulut, dada, dan bahu masing-masing keluar. Seluruh orang itu dihancurkan dengan keras di bawah tanah, kemudian terkubur dalam-dalam oleh pasir dan batu yang jatuh setelah disapu. Gelombang tangisan kaget datang dari jauh. Yun Ce, yang tidak pernah kalah di bawah kekuasaan Kaisar Mendalam Realm sejak awal, akhirnya sangat hancur kali ini.
Sidik jari itu begitu menakutkan, itu membuat mereka sangat percaya bahwa tidak ada seorang pun di seluruh Blue Wind dapat bertahan melawannya. Apakah Yun Che, surga keajaiban yang memecahkan sejarah, benar-benar jatuh kali ini? Melihat tanah di bawah yang mengubur Yun Che, Fan Yijue perlahan menarik telapak tangannya. Fan Zia juga menurunkan lengannya, dan berkata dengan kerutan, untuk benar-benar menghilangkan hampir 70% kekuatan Burning God Prince, bocah ini hanyalah monster. Tetapi setelah memakan cetak Dewa Bakar dengan kekuatan 30% juga cukup untuk semua organnya pecah. Petik 2. Tidak, dia seharusnya belum mati. Fan Yijue berkata, tapi ini baik-baik saja, bahkan jika dia belum mati, dia pasti akan berada di ambang kematian. Membiarkannya mati seperti ini, terlalu bagus untuknya. Ayo pergi, dan seret dia keluar. Ledakan. Tepat ketika Fan Yijue dan Fan Zia akan turun, sebuah ledakan tiba-tiba datang dari bawah. Tanah benar-benar diledakkan, meledakkan pasir dan batu seperti gelombang besar belalang terbang. Sosok melompat keluar dari dalam, dan mendarat dengan keras di tanah. Kepalanya berantakan dan pakaiannya compang camping menjadi kain yang tak terhitung jumlahnya. Luka berdarah menutupi seluruh tubuhnya, ketika garis demi garis darah mengalir menuruni pedang yang berat dan kemudian jatuh ke tanah yang hancur. Apa yang dirasakan Fan Yijue dan Fan Zia saat ini, hanya bisa digambarkan sebagai sangat ketakutan. Meskipun Yun Che yang melompat keluar dari tanah di bawahnya penuh dengan luka berdarah dan terlihat dalam keadaan yang sangat menyesal, dia berdiri selurus pena dan tubuhnya tidak bergoyang sedikitpun. Tidak hanya itu, aura kekuatannya tidak sedikit pun melemah dibandingkan sebelumnya. Sebagai gantinya, ia membawa niat membunuh sedingin es beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Dengan penampilannya seperti ini, apalagi di ambang kematian, dia bahkan tidak bisa dianggap terluka parah. Paling-paling, dia dalam kondisi terluka sedikit lebih serius daripada terluka ringan. Selain itu, kekuatannya nyaris tidak memburuk sama sekali karena ini. Dipukul oleh Burning Heaven Prince, namun sebenarnya hanya menerima luka seperti itu. Apakah tubuhnya ditempa dari baja halus atau semacamnya? Di tengah tatapan sangat terkejut dari dua singgasana besar, Yun Che perlahan mengangkat kepalanya. Aura yang sangat menakutkan, ganas dan tajam keluar dari matanya, kamu berhasil membuatku marah. Bab 348 memusnahkan tahta. Seluruh tubuh Yun Che memancarkan udara bermusuhan mengejutkan. Dia memang marah. Skywolf Slash adalah pukulan pembunuh terkuatnya, dan kekuatannya jauh melampaui Fury Overlord dan Falling Moon Sinking Star. Sebelum hari ini, setiap kali Skywolf Slash dilepaskan, ia akan selalu menerobos apapun, dan tidak ada yang bisa menumpulkan ujungnya. Tapi hari ini, Skywolf Slash-nya benar-benar ditekan untuk pertama kalinya, dan dia bahkan menabrak tanah dalam keadaan benar-benar compang camping. Luka dengan berbagai ukuran pada tubuhnya bertambah hingga lebih dari 30, dan bahkan jeroan telah mengalami kerusakan besar. Aku akan membunuhmu sekarang. Api penyucian. Dengan raungan nyaring, mata Yun Che tiba-tiba diselimuti oleh lapisan cahaya merah darah. Seketika, semua luka di tubuhnya meledak terbuka saat darah menyembur ke segala arah. Aura energinya yang mendalam, juga melonjak tajam pada saat ini. Sama seperti Fan Yijue dan Fan Zia hendak menyerang lagi, mereka tiba-tiba merasakan perubahan aura yang berasal dari tubuh Yun Che, dan secara bersamaan terkejut. Selama pertarungan sebelumnya, dia jelas telah menggunakan semua kekuatannya, dan bahkan terus-menerus menerima cedera. Tapi aura sekarang benar-benar naik tajam pada saat ini, sampai-sampai membuat Fan Yijue merasa kagum. Mungkinkah, bahwa dia menggunakan semacam seni rahasia terlarang? Kata Fan Zia dengan suara serius. Seharusnya begitu. Mungkin dia telah menyulut esensi darahnya. Jika seperti itu, maka dia harus mendekati akhir kecerdasannya, selesaikan sekarang juga. Setelah beberapa saat mengulur waktu, dua singgasana besar secara bersamaan mengeluarkan raungan rendah dan dua Burning Heaven Mark turun dari langit, jatuh ke bagian atas kepala Yun Che. Kali ini, Yun Che tidak menghindar, alih-alih, dia tiba-tiba pergi ke dua Burning Heaven Prince dan melompat lurus ke atas, saat Dragon Vault dengan keras menabrak mereka. Dengan suara keras, dua Burning Heaven Prince yang membawa kekuatan menakutkan benar-benar hancur seperti dua lembar kertas tipis saat mereka menyentuh patahan naga. Tubuh Yun Che hanya sedikit terhenti sebentar, lalu terus naik. Dalam Fan Yijue dan murid Fan Zia yang tiba-tiba membatasi, dia langsung bergegas ke depan mereka. Di antara mereka, bahkan tidak ada jarak 10 meter yang tersisa. Sepasang mata dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya, niat membunuh, dan kekejaman terkunci dengan kuat pada Fan Yijue dan Fan Zia, membuat bahkan mereka, seperti Trons, merasakan dingin di seluruh tubuh mereka. Tepat ketika mereka akan bertindak, dada mereka tiba-tiba merasa macet, dan perasaan tercekik. Bahkan otak mereka tiba-tiba merasakan pusing yang sangat parah. Tubuh mereka yang semula seharusnya bergerak tiba-tiba tampak seolah-olah mereka membeku di es, tidak bisa bergerak untuk waktu yang lama. Apa yang menekan gerakan mereka adalah gelombang tekanan energi yang sangat mengerikan yang bertabrakan dengan keras. Tangan Yun Che mencengkeram sesar naga dengan erat. Lengannya sudah menggembung 2 kali dari ukuran normal saat aliran demi aliran darah dengan ganas keluar. Mata putih dan pupil di matanya benar-benar menghilang, dan yang menggantikannya adalah 2 mata yang benar-benar berubah menjadi merah darah. Gelombang aura jahat dan buas yang terasa seolah-olah itu berasal dari api penyucian, juga tiba-tiba dilepaskan pada saat ini. Menghancurkan langit yang menebangi bumi. BOOOM. Seluruh Blue Evire City sepenuhnya diselimuti oleh gemuruh booming.
Seolah-olah langit dan bumi runtuh, semua suara lainnya sepenuhnya ditelan. Kota Blue Evire guncang keras, dan beberapa kilometer daratan langsung terbalik terbang. Batu dan pasir yang hancur disapu hingga hampir 1 kilometer di udara, hampir menyentuh awan yang compang camping di langit. Di daerah sekitarnya, telinga semua penonton langsung tuli. Tidak peduli para tetua klan surga yang terbakar atau warga Blue Evire biasa itu, mereka semua tersapu oleh badai yang benar-benar tak tertahankan dan diledakkan sangat jauh ke kejauhan. Ketakutan tanpa akhir muncul di wajah semua orang yang hadir. Tingkat mengerikan dari kekuatan ini melampaui akal sehat setiap orang. Bahkan Fen Yijue dan Fen Xia belum pernah melihat kekuatan yang mengerikan dalam hidup mereka. Mereka tidak bisa membayangkan apa yang digunakan pemuda ini, yang bahkan belum berumur 20 tahun, untuk melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Menghancurkan Sky Decimating Earth, gaya ketiga Evil God Art, yang juga merupakan langkah yang Yun Ce harus bayar mahal untuk mengeksekusi. Dia menghabiskan energinya yang dalam dan bahkan hidupnya untuk melepaskan langkah pembunuhan yang paling merusak ini. Saat itu selama turnamen ranking, ketika menghadapi Xia Qingyue yang kekuatan keseluruhannya melampaui dirinya, dia menggunakan gerakan ini untuk pertama kalinya. Dan kedua kalinya ia menggunakannya, melawan dua kaisar alam yang sangat besar. Dan terornya tidak bisa ditahan, bahkan jika itu adalah dua singgasana besar. Di tengah badai kehancuran yang tak tertandingi, Fen Yijue dan Fen Xia terbang keluar seperti dua layang-layang yang dipotong dari tali mereka. Bagian depan dada mereka berdua dimutilasi dengan buruk, seolah-olah mereka telah meledak. Namun, sebagai Trons, meskipun mereka terluka parah, itu tidak sejauh mereka hanya akan mati karena ini. Ketika mereka terbang ke belakang, mereka dengan susah payah memusatkan energi mereka yang benar-benar kacau untuk menekan tahap cedera pada tubuh mereka. Dan pada saat ini, ketika pasir halus yang menghancurkan langit tersebar, kerumunan melihat seberkas siluet api merah itu seperti sebuah meteor yang melintasi langit tiba-tiba bergegas menuju Fen Xia. Kecepatannya, benar-benar melampaui Fen Xia, yang diledakkan terbang oleh menghancurkan Sky Decimating Earth. Tarian Empyrean Phoenix. Mata Yun Ce membawa kilatan ganas. Energi mendalam di tubuhnya kacau tetapi juga liar seperti air mendidih. Mengikuti suara yang sangat besar, Dragon Vault menabrak tubuh Fen Xia dengan mata putus asa ketika bola api Phoenix mengamuk meledak di tubuhnya. Ketika kamu pergi ke neraka, jangan lupa untuk memberitahu nenek moyangmu bahwa orang yang membunuh kalian, yang menghancurkan klan langit terbakarmu, disebut Yun Ce. Suara Yun Ce, yang dingin sampai langsung merembes ke dalam sumsum dan jiwanya, bergema di samping telinganya. Tepat setelah itu, kesadaran Fen Xia menjadi benar-benar kosong ketika tubuhnya jatuh seperti bola meriam sambil membawa api Phoenix terbakar. Di bawah kekuatan oposisi dari tari Empyrean Phoenix, Yun Ce terpesona ke langit yang tinggi. Menatap titik pendaratan Fen Xia, dia menuangkan kekuatan terakhirnya ke kesalahan naga. Phoenix, istirahat. Seluruh tubuh Dragon Vault terbakar dengan api, meninggalkan tangan Yun Ce dan menerobos udara, dengan keras menembus Fen Xia, yang baru saja jatuh ke tanah, masih dengan satu nafas kehidupan yang tersisa. Energi mengamuk membanjiri tubuhnya dan membuat jeroan menjadi pasta. Mata Fen Xia melotot keluar, tapi dia tidak lagi bisa mengeluarkan teriakan terakhir saat dia kehilangan semua suara dan kehidupan, sekarat begitu saja dengan mata terbuka lebar. Generasi kaisar mendalam baru saja meninggal di bawah pedang Yun Ce di sini dan sekarang. Tubuh Yun Ce jatuh bebas dari langit. Si dia sekarang sudah lemah dan pincang sampai-sampai dia tidak punya sedikit pun kekuatan tersisa. 3 gerbang di nadinya yang dalam juga secara otomatis ditutup. Cedera di tubuhnya juga membuat otaknya merasakan gelombang demi gelombang pusing. Setelah melirik Fen Yijue, yang jatuh lebih dari 1 kilometer, dia berkata dengan suara serak Chan kecil. Ayo pergi. Snow Phoenix Beast terbang keluar dari segel yang dalam, menangkap Yun Ce yang jatuh, melonjak di udara dan terbang jauh. Beberapa tetua dari surga membakar klan ingin mengejar mereka, tapi bagaimana kecepatan Snow Phoenix sesuatu yang bisa mereka tangkap. Mereka hanya bisa menyaksikan Snow Phoenix dengan cepat menghilang dari pandangan mereka dengan kecepatan yang jauh melebihi kemampuan mereka. Grand Elder, Grand Elder. Namun ketika mereka datang ke tubuh Fen Xia, mereka menemukan bahwa semua organnya sudah hancur total, dia tidak memiliki tanda-tanda kehidupan sedikit pun yang tersisa sama sekali. Beberapa sesepuh semua merasa penglihatan mereka menjadi gelap. Mereka hampir pingsan di tempat, mulut mereka lebih dari mengucapkan tangisan sedih dan berduka. The Grand Elder sekarat secara tragis. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah Burning Heaven Clan. Bahkan seorang ahli mendalam kaisar terbunuh, adalah sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi dalam seluruh sejarah kekaisaran angin biru. Ini karena Kaisar Realm adalah puncak angin biru dalam arti sebenarnya. Setelah mencapai ranah ini, sudah cukup untuk memandang rendah dunia, tak tertandingi. Jika keduanya berada di kaisar mendalam, mungkin seseorang bisa dikalahkan, tetapi pada dasarnya tidak bisa dibunuh. Kekuatan mendalam Fen Yijue adalah 2 peringkat di atas Fen Xia, dan meskipun dia bisa mengalahkan Fen Xia, tetapi akan sangat sulit bagi Fen Yijue untuk membunuhnya. Alasan utama mengapa 4 sekte besar bisa berdiri tegak di Kekaisaran Angin Biru selama bertahun-tahun, adalah karena singgasana yang ada dalam 4 sekte utama ini. Meskipun langit mendalam realem adalah dunia yang sangat tinggi dalam dunia budidaya mendalam Blue Wind, itu jelas bukan sesuatu yang hanya dipelihara oleh 4 sekte mayor. Banyak sekte besar yang sangat kuat dari Kekaisaran Angin Biru semua bisa menghasilkan ahli mendalam langit, termasuk bahkan Istana Mendalam Angin Biru, yang memiliki beberapa ahli mendalam langit.
Tapi makhluk kuat dari Kaisar Realem selalu, dan hanya, muncul dalam 4 sekte utama. Pakar mendalam Kaisar yang dimiliki oleh 4 sekte besar, adalah dasar dan wali sekte mereka yang asli dan sejati. Untuk setiap tahta tambahan yang dimiliki sekte, itu berarti bahwa kekuatan sekte keseluruhan akan dinaikkan satu tingkat. Ini juga mengapa reaksi 3 sekte lainnya begitu sengit ketika Chu Yuechan menunjukkan kekuatannya dari singgasana selama turnamen ranking saat itu. Begitu juga sebaliknya, jika singgasana jatuh, maka posisi seluruh sekte akan meluncur ke bawah secara vertikal. Kekuatan mengancam sejati antara 4 sekte besar, selalu datang dari para ahli Kaisar Realem. Kehilangan satu, akan kehilangan sejumlah besar ancaman. Meskipun Yun Ce telah membunuh lebih dari 30 penatua dan Master Pavilion dari Sky Mendalam Realem, ini benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan menghancurkan yayasan Burning Heaven Clan. Diberikan beberapa lusin tahun, Burning Heaven Clan akan mampu memupuk puluhan praktisi Sky Mendalam lagi. Dengan Grand Clan Master dan Grand Elder di Garnisun, tidak ada sekte dalam Kekaisaran Angin Biru akan memiliki keberanian untuk melangkah ketika mereka lemah. Karena pertarungan putus asa dengan 2 Trons sudah cukup untuk membuat raksasa seperti Heavenly Sword Villa membayar harga yang sangat besar. Kematian tragis Grand Elder adalah dampak yang sangat berat bagi seluruh klan surga pembakaran. Mereka tidak pernah berpikir, dan tidak pernah percaya, bahwa Yun Ce benar-benar memiliki kekuatan untuk benar-benar membunuh Grand Elder sekte mereka. Para tetua klan surga yang terbakar yang berlutut di samping mayat Fen Zia semuanya cemberut dan menangis. Fen Yijue, yang terluka parah, akhirnya bisa menarik napas menjadi lebih baik. Dengan kulit yang mengerikan, dia menutupi dadanya dengan tangannya, dan berkata dengan suara lemah, bagaimana? Zia. Penatua surga yang terbakar di sebelahnya memiliki wajah tua yang penuh air mata ketika dia menjawab dengan suara serak Grand Elder. Grand Elder, hei, dia telah pergi ke surga. Seluruh tubuh Fen Yijue menjadi kaku, lalu mulai gemetaran. Melihat mayat Fen Zia di kejauhan, bibirnya yang pucat mengerikan menggigil ketika dia berbicara, bawa aku kembali ke sekte PFF. Seteguk besar darah segar menyembur keluar dari mulut Fen Yijue. Di tengah tangisan para tetua yang khawatir, kepalanya miring ke samping saat dia pingsan di tempat. Tanda pisah. Bersamaan dengan Snow Phoenix Beast, Yun Ce telah pergi jauh, dan tidak ada yang tahu di mana mereka berada sekarang. Sambil membawa Fen Duanhun dan Fen Yijue yang tidak sadar, serta mayat Fen Zia, berbagai tetua Burning Heaven Clan terbang menuju arah Burning Heaven Clan dengan ekspresi suram. Hanya kerumunan penonton yang tidak bisa membawa diri mereka kembali ke kenyataan dari goncangan tak berujung yang tersisa, banyak dari mereka terluka ringan atau berat oleh gelombang sisa, tetapi mereka tidak bisa merasakan rasa sakit di tubuh mereka sama sekali karena kepala mereka benar-benar dipenuhi dengan pemandangan yang mereka saksikan sebelumnya. Gerbang batu Blue Evire City seluas 60 meter dan tinggi 30 meter telah lenyap. Sebagian besar tembok kota runtuh, sebidang tanah luas di selatan kota dihancurkan sampai sangat menyedihkan, seolah-olah itu baru saja mengalami musibah. Lubang-lubang besar tersebar di seluruh seperti bintang-bintang di langit malam, yang terbesar memiliki kedalaman lebih dari 100 meter, dan lebarnya lebih dari 300 meter. Pakaian yang dikenakan oleh wali kota Blue Evire City sudah lama basah kuyup. Bagian depan Blue Evire City akhirnya kembali ke kedamaian, tetapi jantungnya masih berdetak seolah-olah akan melompat keluar dari dadanya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dengan kekuatan. Dia sangat yakin bahwa Blue Evire City akan menjadi fokus seluruh Kekaisaran Angin Biru untuk jangka waktu yang sangat lama mulai sekarang. Perubahan besar dalam angin juga akan menyapu seluruh bangsa segera. Bab 349 membakar bantuan klan surga. Burning Heaven Clan hari ini tidak lagi semegah dan bermartabat seperti sebelumnya. Terutama ketika berita tentang Grand Clan Master mereka terluka parah dan Grand Elder Fen Zia sekarat di tangan Yun Ce datang, seluruh Burning Heaven Clan diselimuti suasana yang menakutkan. Murid klan panik, dan di tengah kegelisahan di hati dan pikiran mereka, mereka semua mencium bau kehancuran. Bahkan jika bencana ini berhenti di sini dan sekarang, mulai sekarang, Burning Heaven Clan tidak akan memenuhi syarat sama sekali untuk mempertahankan gelar 4 sekte utama pada tingkat yang sama dengan Heavenly Sword Villa, Frozen Cloud Asgard, dan Xiao Sek. Di pavilion utama Burning Heaven, Fen Yijue baru saja bangun. Fen Duanhun dan setiap master tua dan pavilion yang tersisa semuanya berkumpul di sini. Wajah semua orang dipenuhi dengan kesuraman dan kesedihan. Setiap kali mereka bertarung dengan Yun Ce, mereka akan selalu menemukan bahwa mereka sekali lagi meremehkan kekuatan Yun Ce. Setiap saat ketika mereka berpikir dengan keyakinan penuh bahwa mereka pasti bisa membunuh Yun Ce, pihak lain akan memberi mereka hasil yang mengerikan. Dan nama Yun Ce, sekarang sudah menjadi mimpi buruk yang paling menakutkan di hati mereka juga. Ayah, bagaimana lukamu? Fen Duanhun mengambil langkah ke depan dan bertanya, suaranya mengungkapkan perasaan ketidakberdayaan yang mendalam. Baginya, satu-satunya hal yang bisa dianggap menghibur, adalah bahwa Yun Ce juga mengalami cedera berat. Kalau tidak, dia tidak akan memilih untuk segera melarikan diri. Belum sampai sekarat. Batuk. Saat Fen Yijue membuka mulutnya, dia mulai batuk keras untuk sementara waktu. Setiap batuk akan mengeluarkan darah demi darah. Yang menghancurkan bumi-bumi Decimating, bergerak dari Yun Ce dengan mudah menghancurkan semua pertahanan kekuatannya yang mendalam, membuat semua organ internalnya bergeser sangat dan menjadi rusak. Keadaan cedera begitu serius sehingga bahkan dengan kekuatan Kaisar Mendalam Realem, masih akan membutuhkan setidaknya 3 bulan untuk sepenuhnya pulih.
Grand Clan Master, beberapa tetua buru-buru bangkit, dan mengelilingi sisi Fen Yijue. Jangan, pikirkan aku baik-baik saja. Fen Yijue menyulap energi yang mendalam untuk menekan cedera, lalu mengangkat kepalanya ketika tatapannya mengungkapkan kekejaman dan kedinginan yang mendalam. Saya telah salah memperkirakan kekuatan Yun Ce. Setiap dari kita, telah salah memperkirakan kekuatannya. Dan kalian, benar-benar membawa musuh seperti itu. Semua tua-tua menjatuhkan kepala mereka ke bawah. Kulit mereka terkadang pucat, dan terkadang pucat. Dada Fen Yijue bergelombang saat ia terus berbicara dengan nada serius, banyak hal di Yun Ce tidak dapat diukur dengan menggunakan akal sehat. Pada hari-hari sebelumnya, dia jelas telah pergi dengan cedera berat, tetapi hanya dalam satu hari, baik cedera dan kekuatannya benar-benar pulih. Dia harus memiliki beberapa seni rahasia khusus untuk pulih dari cedera. Kali ini, dia tidak menerima luka yang lebih ringan daripada aku, tapi dia mungkin masih bisa sama dengan yang terakhir kali, dan pulih dalam periode waktu yang sangat singkat. Ketika waktu itu tiba, itu akan menjadi hari di mana Burning Heaven Ku Clan binasa. Saat Fen Yijue mengucapkan kata-kata ini, kulit semua orang langsung berubah menjadi coklat kekuningan. Kata-kata ini tidak datang dari orang lain, tetapi secara pribadi dikatakan oleh Master Klan Agung sendiri. Dan apa yang dia katakan, adalah juga kebenaran kejam yang tidak bisa disangkal sama sekali. Grand Elder telah jatuh, formasi pembakaran bintang Heaven Fire dihancurkan, dan Grand Clan Master terluka parah. Jika Yun Ce menyerang mereka lagi, mereka benar-benar tidak akan bisa mengeluarkan sesuatu yang layak untuk menentangnya. Ayah, pada saat ini, apa tepatnya yang harus kita lakukan? Bagaimana 1000 tahun landasan kami klan surga terbakar dapat dihancurkan begitu saja? Kalau tidak, wajah apa yang akan kita miliki ketika kita bertemu generasi nenek moyang kita di dunia orang mati? Fen Duanhun mengepalkan tinjunya dengan erat dan berkata. Saat ini, ada dua solusi, kata Fen Yijue. Fen Duanhun dan para tetua langsung membangkitkan semangat mereka. Harapan terungkap di wajah mereka sekali lagi ketika mereka bertanya dengan cemas apa. Solusi apa? Fen Yijue menghela nafas panjang, dan perlahan berbicara dengan suara rendah, dalam bencana ini, kita sudah dipenuhi luka, tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertahan. Saat ini, kami hanya bisa mencari bantuan dari orang lain. Dan dengan kekuatan Yun Ce, hanya Heavenly Sword Villa, Frozen Cloud Asgard dan Xiao Sek akan memiliki kekuatan untuk menyelesaikan bencana ini. Frozen Cloud Asgard tidak memiliki permusuhan atau kebajikan dengan kami, dan tidak pernah suka mengambil bagian dalam perselisihan, dengan demikian, mencari bantuan dari Frozen Cloud Asgard tidak membuahkan hasil. Maka kita hanya bisa mencari bantuan dari Heavenly Sword Villa dan Xiao Sek. Saya memiliki periode persahabatan yang mendalam dengan Grand Villa Master Villa Heavenly Master Ling Tiani, dan ada saat ketika kami minum, aku tertawa berkata bahwa jika Burning Heaven Clan akan menghadapi keputusasaan, aku berharap dia pasti akan membantu kita, dan pada saat itu dia juga tertawa menyetujui. Ling Tiani. Dunia budidaya mendalam Blue Wind yang diakui nomor 1, Sword Sein Ling Tiani. Nama ini bergemuruh bergema di samping telinga semua orang, menyebabkan semua wajah mereka mengungkapkan kejutan yang menggembirakan. Mereka tidak pernah berharap bahwa Fen Yijue benar-benar memiliki persahabatan dengan Blue Wind nomor 1 ini, dan bahkan punya janji untuk membantu ketika Burning Heaven Clan menemui bencana. Jika Ling Tiani benar-benar mengulurkan tangan dan bertindak, maka bencana Burning Heaven Clan tidak diragukan lagi akan diselesaikan di sini dan kemudian. Meskipun Yun Ce sangat kuat, dia tidak bisa menjadi pertandingan Ling Tiani tidak peduli apapun. Selain itu, di belakang punggung Ling Tiani, adalah Heavenly Sword Villa yang sangat besar. Baik, saya mengerti, saya akan terdengar mengirimkan ke Villa Master Ling Yuefeng Heavenly Sword Villa segera. Dan memintanya untuk menyampaikan pesan kepada Grand Villa Master Heavenly Sword. Fen Duanhun berkata dengan agak bersemangat. Jangan senang dulu. Fen Yijue perlahan berbicara, Ling Tiani dan saya belum bertemu selama beberapa lusin tahun. Kecenderungannya selalu acuh tak acuh, dan setelah berkultivasi jauh dari dunia selama 20 tahun, mungkin hatinya sudah kosong, dan tidak ingin menyentuh masalah duniawi lagi. Apakah dia mau membantu? Tidak diketahui. Adapun Xiao Sek, meskipun saya memiliki persahabatan dengan Xiao Wuking saat itu jauh dari intim. Jika Xiao Sek tahu kekuatan Yun Ce, maka mereka tentu tidak seharusnya ingin menyinggung musuh yang menakutkan bagi kita. Meskipun kita bisa mencoba kedua metode ini, harapan tidak jelas. Petik 2. Tanpa mencoba, bagaimana kita tahu itu tidak akan berhasil? Alis Fen Duanhun dirajut dengan erat, tetapi ekspresinya tidak lagi memiliki kekotoran sebelumnya. Saya tidak yakin apakah Sword Sein akan bertindak, tetapi di sisi Xiao Sek, mereka pasti akan mengulurkan tangan mereka. Fen Yijue menoleh dan menatapnya, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Fen Duanhun segera berkata, ketika menyelidiki segala sesuatu tentang Yun Ce sebelumnya, kami telah secara tidak sengaja menemukan bahwa alasan utama mengapa ia diusir dari rumahnya, adalah karena ia dituntut oleh putra keempat sekte Tuan Xiao Juetian, Xiao Kuangyun. Karena Xiao Kuangyun ingin merebut istrinya pada saat itu, dan pada saat yang sama, ingin meletakkan tangannya pada bibinya. Petik 2. Ekspresi di mata Fen Yijue bergoyang, sebenarnya ada hal seperti itu. Memang ada. Fen Duanhun mengangguk, Yun Ce bersumpah untuk menghancurkan klan langit terbakar kami hanya karena kami menculik keluarganya. Dapat dilihat bahwa ia adalah orang yang memandang keluarganya dengan sangat penting, dan pada saat yang sama adalah orang yang berpikiran sempit yang akan membalas dendam atas setiap keluhan kecil. Dan permusuhan besar telah terbentuk antara Xiao Kuangyun dan dia, jadi bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam.
Jika Xiao Kuangyun hanya murid Xiao Sekte biasa, maka itu akan baik-baik saja, tapi dia adalah putra Sekte Master. Hanya ini akan cukup untuk berubah menjadi keluhan antara Yun Ce dan seluruh Xiao Sekte. Tetapi tampaknya Xiao Sek saat ini belum memperhatikan ini. Jika Xiao Sek tahu tentang ini, dan juga tahu tentang kepribadian Yun Ce untuk membalas dendam pada keluhan terkecil. Jika saya adalah Xiao Juetian, saya pasti tidak akan memilih untuk duduk dan menunggu Yun Ce datang mengunjungi mereka sambil merasa tidak enak saat makan dan tidur. Sebagai gantinya, aku akan mengambil kesempatan untuk bergabung dan menyerang untuk membunuh Yun Ce sekarang. Aku akan pergi mengirimkan suara ke Heavenly Sword Villa dan Xiao Sek segera. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Pada saat yang sama, dalam Sekte Xiao. Apa yang kamu katakan? Apakah ini benar? Xiao Juetian berbicara dengan nada kaget dan berdiri. Benar sekali. Beberapa puluh ribu orang di Blue Evire City menyaksikan pertempuran dengan mata kepala mereka sendiri, dan segera, tidak ada yang akan tahu tentang hal ini dalam Blue Wind. Di depan Xiao Juetian, seorang lansia berkata dengan ekspresi serius. Ini benar-benar sulit dipercaya. Saya ingat ketika dia berada di turnamen ranking, dia hanya 17 saat itu. Hari ini, dia seharusnya berusia tidak lebih dari 19 kan. Ekspresi terkejut pada wajah Xiao Juetian tidak menghilang untuk waktu yang lama. Sulit baginya untuk percaya bahwa pemuda yang hanya berumur 19 tahun ini, sebenarnya hampir bisa memaksa Burning Heaven Clan yang kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari Xiao Sek menjadi putus asa dengan kekuatannya sendiri. Terlebih lagi, ketika bertarung melawan dua kaisar besar yang hebat secara bersamaan, dia benar-benar membunuh satu di tempat kejadian. Betapa mengerikannya kekuatan ini, betapa mengejutkannya sebuah berita. Aku benar-benar bertanya-tanya, Tuan macam apa yang benar-benar dapat membesarkan murid seperti itu? Atau apakah bakatnya benar-benar berbakat luar biasa sejauh ini? Atau mungkin, dia benar-benar dikabarkan, keturunan dari Secret Grounds. Seru Xiao Juetian. Dia tiba-tiba bertanya, Yun Ce bersikeras memusnahkan seluruh klan surga pembakaran, hanya apa keluhan yang mendalam itu berasal? Jangan bilang padaku bahwa Burning Heaven Clan memusnahkan seluruh klannya. Petik 2. Tidak, orang tua itu menggelengkan kepalanya, alasan sebenarnya, mungkin Sekte Master akan menganggapnya menggelikan. Fen Juecheng saat itu ingin mengambil Putri Chang Yue sebagai pengantin, tetapi ditabrak oleh Yun Ce, dan kehilangan sejumlah besar wajah. Burning Heaven Clan ingin menemukan Yun Ce untuk balas dendam, tampaknya terlalu tergesa-gesa, dan dengan demikian menggunakan metode tercela menculik dua anggota keluarganya dari Floating Cloud City, tempat Yun Ce dilahirkan, untuk memikat Yun Ce, untuk memikatnya pergi ke Burning Heaven Clan. Karena ini, Yun Ce sangat marah, dan bersumpah untuk menghancurkan Burning Heaven Clan. Petik 2. Burning Heaven Clan benar-benar menggunakan metode yang benar-benar hina. Xiao Juetian dengan dingin mendengus jijik, mungkinkah kedua anggota keluarganya dibantai oleh Burning Heaven Clan? Tidak, kedua anggota keluarganya aman dan sehat. Tapi hanya karena Burning Heaven Clan menculik anggota keluarganya, dia ingin memusnahkan seluruh klan mereka. Orang tua itu mengangkat kepalanya, dan berkata dengan nada hati-hati, jelas, ini adalah orang yang bisa membalas dendam pada setiap permusuhan kecil, dan akan menjadi seperti orang gila setelah dia menyimpan dendam. Kita pasti tidak bisa memprovokasi dia. Petik 2. Tentu saja kita tidak bisa memprovokasi dia. Xiao Juetian mengangguk, seseorang yang bisa memaksa Burning Heaven Clan ke dalam keadaan putus asa sendiri, yang bahkan memiliki kecepatan pertumbuhan yang sangat menakutkan, bahkan jika kita tidak bisa berteman, kita benar-benar tidak bisa membuatnya menjadi musuh. Dalam pertemuan besok pagi, ingatlah untuk mengumumkan kepada seluruh sekte bahwa setiap kali kita bertemu Yun Ce atau siapapun yang berhubungan dengannya mulai sekarang, semua orang harus menjaga jarak yang baik dari mereka. Bahkan jika seseorang bertindak lemah, dia sama sekali tidak bisa menyinggung perasaannya. Petik 2. Sebagai salah satu dari 4 Tuan Blue Wind, Xiao Sek tidak perlu takut pada siapapun di luar. Tapi contoh berlumuran darah Burning Heaven Clan membuatnya tidak bisa tidak melahirkan rasa takut yang mendalam terhadap Yun Ce. Bahkan ke titik ketakutan dan kekaguman. Pada saat ini, seorang lansia berpakaian hitam dengan tergesa-gesa masuk, dan berkata dengan nada mendesak, Sekte Master, Fen Duanhun baru saja mengirimkan suara kepada kami, menanyakan pada bagian bawah sejak Burning Heaven Clan selalu bersahabat dengan kami Sekte, untuk membantu mereka membela Yun Ce. Petik 2. Mendengar ini, Xiao Juetian tidak merasa terkejut. Dia tertawa dengan acuh tak acuh, dan berkata, tidak perlu dipikirkan. Pertemanan Xiao Sek dan Burning Heaven Clanku, tidak baik hingga kami memprovokasi seseorang yang bisa memusnahkan sekte ini. Petik 2. Tapi, orang tua berpakaian hitam itu berkata dengan susah payah saat dia dengan paksa menelan seteguk air liur, Fen Duanhun berkata. Dia mengatakan bahwa Burning Heaven Clan akan menghadapi balas dendam karena klan mereka sepenuhnya dimusnahkan hanya karena mereka telah menculik keluarganya, maka permusuhan Yun Ce terhadap kita akan ratusan kali lebih dalam. Jika kita tidak mengulurkan tangan kepada mereka, setelah Burning Heaven Clan dimusnahkan, maka itu akan menjadi giliran Xiao Sek kita. Petik 2. Alis Xiao Juetian terjalin dengan sangat tajam, banyak omong kosong. Sekte Xiao dan Sekte Yun Ce saya tidak pernah memiliki dan menyimpan dendam, dari mana permusuhan itu berasal. Untuk membuat kita bertindak, bahkan kata-kata terbelakang dari tingkat rendah seperti itu sebenarnya bisa keluar dari mulut Fen Duanhun. Petik 2.
Pria tua berbusana hitam menyeka keringat dingin di dahinya, ketika suaranya mulai bergetar, Sekte Master, apakah Anda masih ingat, bahwa 3 tahun yang lalu sebelum Penatua Xiao Zheng meninggal, ia terus-menerus memikirkan benang keturunan yang ditinggalkannya mengambang kota awan, dan memohon guru Sekte untuk membawa seseorang kembali ke Xiao Sekte. Dan saat itu, orang yang dikirim Sekte Guru adalah Tuan Termuda. Pada saat itu, orang yang menemani Tuan Termuda ada Bulter Pavilion Timur, Xiao Mosan. Ketika Tuan Bungsu kembali, Xiao Mosan telah memberitahu saya sebelumnya bahwa ketika Tuan Bungsu ada di sana, ia telah merencanakan pembunuhan terhadap seorang murid muda di sana untuk menumpangkan tangan pada istri yang baru menikah dan bibinya, dan bahkan memaksa orang itu untuk diasingkan selamanya dari rumahnya pada akhirnya. Dan orang itu adalah Yun Che hari ini. Ketika orang tua berpakaian hitam itu mengucapkan kalimat terakhir, seolah-olah sebuah bom meledak di kepala Xiao Juetian. Dia langsung berdiri dengan seluruh tubuhnya gemetar, karena semua otot di wajahnya dengan kasar terpelintir. Apa yang kau katakan? Bab 350 Pilihan Xiao Sek. Hal ini adalah kebenaran asli. Apa yang dikatakan Fen Duanhun hampir persis sama dengan apa yang dijelaskan Xiao Mosan padaku. 3 tahun yang lalu, nama Yun Che bukan Yun Che, tapi Xiao Che. Dia hanya mengganti namanya setelah dia diasingkan dari rumahnya. Dia adalah orang yang Tuan Termuda. Petik 2. Cukup. Xiao Juetian sangat marah sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Matanya hampir memuntahkan api. Beberapa saat yang lalu, dia masih sangat terkejut tentang masalah Yun Che, dan juga agak senang atas pertemuan sengsara Burning Heaven Clan. Tetapi hanya dalam sekejap mata, dia telah mendengar baut dari biru. Jika ini nyata, dan jika Yun Che benar-benar orang pada waktu itu, maka masalah saat itu tidak diragukan lagi akan menjadi kebenciannya yang menggertakkan gigi. Kebencian ini setidaknya akan jauh melebihi penculikan anggota keluarganya. Burning Heaven Clan disambut dengan pembalasan dendam pemusnahan klan karena mereka menculik 2 anggota keluarganya, dan jika ini semua benar. Berita tentang Yun Che melukai Fen Yijue dan membunuh Fen Zia sendirian bergema sekali lagi di dalam otak Xiao Juetian, dan bahkan menyebabkannya, yang merupakan penguasa sekte untuk menggigil tak terkendali. Meskipun Fen Zia sedikit lemah di dalam kaisar mendalam, Fen Yijue, di sisi lain, adalah makhluk yang kekuatannya sepenuhnya bahkan dengan master sekte besar Xiao Sek, Xiao Wuking. Saat ini, dia sepenuhnya memiliki kemampuan untuk membalas dendam saat itu, dan dengan wataknya itu, mengunjungi ambang pintu mereka hampir pasti. Segera, sebut saja Xiao Mosan di sini. Kata Fen Juetian sambil menggertakkan giginya, ketika ekspresinya menjadi gelap. Ya, Sekte Master. Orang tua berpakaian hitam tidak berani mengatakan setengah kata lagi, dan buru-buru pergi. Segera, Xiao Mosan berjalan dengan langkah tergesa-gesa. Bagi Master Sekte untuk benar-benar memanggil kepala pelayan Pavilion Timur seperti dia, membuatnya gelisah dan bingung. Saat dia memasuki pavilion utama, dia melihat ekspresi Xiao Juetian yang sama suramnya dengan awan hujan. Jantungnya langsung berdebar, dan dia dengan hati-hati berbicara dengan kepala menunduk. Xiao Mosan menyapa Sekte Master. Bolehkah saya bertanya apa yang disebut Sekte Master? Petik 2. Xiao, Mo, San. 3 kata yang keluar dari mulut Xiao Juetian jelas membawa gemetar amarah yang ekstrim, dan membuat keringat dingin langsung keluar dari seluruh tubuh Xiao Mosan. Dia selalu jujur dan berperilaku baik di dalam sekte, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak patuh. Dia sama sekali tidak bisa memikirkan apapun yang benar-benar bisa membuat Sekte Master menjadi sangat marah. Dia mendengar suara mendung Xiao Juetian berbicara, apakah Anda masih ingat 3 tahun yang lalu? Karena kepercayaan Penatua Xiao Zhen sebelum dia meninggal, Anda menemani Kuang Yun ke tempat yang disebut Floating Cloud City di timur. Xiao Mosan mengangkat kepalanya, dan mengangguk dengan heran, ya, Mosan ingat secara alami. Mosan baru saja keluar dari sekte 3 kali selama bertahun-tahun, dan salah satunya, menemani Tuan Termuda ke Floating Cloud City. Petik 2. Bagian dalam hati Xiao Mosan bahkan lebih tercengang. Karena itu benar-benar masalah yang sangat tidak penting sehingga tidak layak disebutkan. Jika seseorang harus mengatakan sesuatu yang layak disebutkan, itu akan berarti bahwa mereka telah benar-benar bertemu seseorang dari Frozen Cloud Asgard. Dan itu bahkan peri kaca beku, Chu Yueli dari Frozen Cloud Seven Fires. Dia tidak bisa mengerti mengapa Sekte Master bahkan akan menyebutkan masalah sepele seperti itu setelah 3 tahun. Xiao Juetian dengan kuat mengunci pandangannya padanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang sebenarnya terjadi setelah Anda dan Kuang Yun pergi ke Floating Cloud City, saya ingin Anda berbicara tanpa menghilangkan detail. Dengan ingatan Anda dan kekuatan yang dalam, belum sampai Anda melupakan hal-hal hanya setelah 3 tahun. Ceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Jika kamu berani menghilangkan atau menyembunyikan sesuatu, aku akan meledakkan kepalamu di tempat. Petik 2. Kalimat terakhir Xiao Juetian langsung membuat keringat Xiao Mosan mengalir turun seperti hujan. Dia benar-benar menyadari pentingnya masalah ini, dan buru-buru berlutut ke tanah, kamu. Ya, saat itu, setelah Tuan Bungsu dan aku pergi ke Floating Cloud City. Seketika, Xiao Mosan melafalkan semua yang terjadi 3 tahun lalu di Xiao Clan, termasuk kata-kata dan gerakan yang bisa diingatnya. Xiao Kuang Yun melakukan setepat yang dia bisa. Di bawah tatapan Xiao Juetian yang setajam ujung pisau, dia tidak berani menyembunyikan apapun karena dia berusaha keras untuk mengingat semuanya. Dalam hal ini,
secara alami termasuk proses lengkap dari Xiao Kuangyun yang menyukai istri Xiao Che yang baru menikah dan bibinya yang kecil, merencanakan skema berbahaya dengan Xiao Yulong dan yang lainnya, kemudian diekspos oleh Yun Che di depan semua orang, tetapi masih dengan caranya sendiri dan diasingkan Xiao Che dari Xiao Clan karena Xiao Kuangyun memiliki paksaan mutlak Xiao Sek. Sebelum Xiao Mosan selesai berbicara, seluruh tubuh Xiao Juetian sudah bergetar, paru-parunya bahkan hampir meledak. Sepotong mentalitas kebetulan terakhir di dalam hatinya benar-benar lenyap ketika dia kehilangan kendali suaranya dan meraung. Babi berdosa ini, sebenarnya, benar-benar telah melakukan tindakan yang memalukan. Muda, tuan termuda adalah muda dan sembrono, dan pada usia memiliki pikiran penuh, untuk melakukan hal-hal seperti ini, juga bisa dimengerti. Itu Mosan yang tidak cukup ketat, dan melonggarkan pengendaliannya terhadap tuan bungsu. Mosan bersedia menerima hukuman apapun dari Sekte Master. Xiao Mosan terkulai di kepalanya, dan berkata dengan menyesal, tetapi kebingungan di hatinya juga menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Dari 4 putra Xiao Juetian, Feng, Yu, Lei, dan Yun, hanya Xiao Kuangyun yang dilahirkan dari istri sahnya. Karena dia telah dewasa dimanjakan, dia tenggelam dalam kesenangan duniawi sepanjang hari, dan Xiao Juetian baru saja membiarkannya tidak terkendali. Hal-hal seperti meletakkan tangannya pada istri orang lain, Xiao Kuangyun lakukan berkali-kali, dan setelah Xiao Juetian tahu, dia paling banyak akan mengutuknya dengan beberapa kata secara simbolis. Yang penting di Floating Cloud City, dia bahkan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan pada akhirnya. Dia tidak bisa mengerti mengapa Xiao Juetian sengaja terbang menjadi marah karena masalah kecil ini. Petik 2 tanda seru petik 2. Di bawah amarah Xiao Juetian, dia memukul Xiao Mosan beberapa jatuh dengan tendangan, apakah kamu tahu orang yang istri dan bibi kalian ingin merebut, yang diusir dari Xiao Clan, adalah persis seperti itu Yun Che yang menempati posisi pertama di turnamen ranking saat itu, yang sekarang telah menghancurkan lebih dari setengah klan surga pembakaran sendirian. Petik 2. Xiao Mosan, yang baru saja berdiri dengan gugup, langsung menatap dengan mata lebar saat dia mendengar ini, dan berkata dengan ketakutan, aku. Tidak mungkin, orang itu pada waktu itu tidak dipanggil Yun Che, tapi Xiao Che, dan dia bahkan seorang sampah dengan pembuluh darah yang pincang sejak lahir. Mustahil, tidak mungkin, sesuatu pasti keliru di suatu tempat. Banyak hal di dunia ini tidak akan terjadi begitu saja karena Anda pikir itu tidak mungkin. Dada Xiao Juetian bergelombang sejauh yang hampir akan pecah. Dia menunjuk Xiao Mosan dengan jarinya. Dia mengucapkan setiap kata dengan nada berat, kamu, enyahlah sekarang dan panggil Xiao Kuangyun di sini. Pergi sekarang juga. Sebenarnya itu adalah pertama kalinya dia mendengar Sekte Master meneriakkan nama lengkap Xiao Kuangyun, seluruh tubuhnya mulai bergetar, muda. Tuan termuda dia saat ini. Aku tidak peduli apa yang dia lakukan sekarang. Jika dia berani untuk tidak datang, maka kalahkan dia setengah mati dan seret dia ke sini. Xiao Juetian meraung. Iya, membawa tubuh penuh keringat di punggungnya, Xiao Mosan pergi seolah-olah melarikan diri. Orang tua yang selalu tinggal di samping Xiao Juetian berjalan mendekat, dan berkata dengan ekspresi serius, Sekte Master, tentang masalah ini, bagaimana Anda berencana untuk merespons? Petik 2. Alis Xiao Juetian terkunci rapat. Ekspresinya menjadi sangat berat dan gelap, jika rumor itu tidak palsu, maka kekuatan Yun Che sudah mencapai titik bahwa kita tidak bisa tidak takut padanya. Menemani saya untuk bertemu ayah, ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa ditunggu. Adapun cara merespons, kita perlu dia memutuskan secara pribadi. Petik 2. Di tanah yang tersembunyi di dalam hutan yang layu, Yun Che saat ini sedang duduk bersila. Phoenix salju berjaga di sampingnya, mengusir semua binatang buas terdekat. Setelah seharian beristirahat dan persediaan obat Yun Che, Snow Phoenix Beast akhirnya pulih 30% dari energi vitalnya. Cedera Yun Che juga pulih sekitar 80%, dan kekuatannya yang dalam 90%. Dan pada saat ini, kekuatan yang dalam di pembuluh darahnya tiba-tiba dalam kekacauan, dan energi mendalam yang awalnya tenang melonjak dan meningkat seperti air mendidih. Ini adalah firasat dari terobosan kekuatan yang mendalam. Setelah melarikan diri dari bawah teras manajemen teras Heavenly Sword Villa, Yun Che terus-menerus melarikan diri dan dengan sengit bertempur. Meskipun dia tidak dengan sengaja berlatih, kekuatannya yang dalam tanpa disadari telah mendekati tepi menerobos di bawah akumulasi pertempuran. Yun Che dengan cepat memusatkan pikirannya segera, membimbing gerakan dan perubahan energi yang mendalam. Setelah 7 menit berlalu, semburan cahaya terdengar di nadinya yang dalam, dan semua fluktuasi energi yang mendalam benar-benar mereda, menjadi lebih tebal dan lebih kaya dari sebelumnya. Yun Che membuka matanya. Kekuatannya yang mendalam juga telah benar-benar menembus dan mencapai tingkat ke-7 alam mendalam bumi pada saat ini. Dan baginya, setiap kali kekuatannya yang dalam meningkat, itu akan menjadi konsep yang berbeda dengan praktisi biasa lainnya. Di bawah Evil God the Deep Vein Berserking Amplification, untuk setiap kali kekuatannya yang mendalam membuat terobosan, peningkatan kekuatan sejatinya akan beberapa kali lebih besar daripada praktisi biasa yang mendalam. Yun Che menyalakan api Phoenix dan memanggang setumpuk daging naga. Setelah pesta besar, dia mengganti satu set pakaian baru, lalu dengan segar berdiri. Jika Burning Heaven Clan tahu bahwa dia hanya menggunakan 1 hari untuk memulihkan hampir semua luka dan kekuatannya, dia bertanya-tanya apakah mereka semua akan pingsan karena putus asa. Baik, aku akan benar-benar menghancurkan Burning Heaven Clan menjadi mes malam ini.
Yun Che melihat ke arah Burning Heaven Clan dan berkata dengan senyum dingin, meskipun aku tidak tahu apakah mereka begitu takut karena akalnya sehingga mereka semua berlari pergi sambil mengesampingkan apa yang disebut sebagai ribuan tahun warisan mereka. Petik 2. Setelah dipaksa sejauh ini, mereka pasti telah mengambil tindakan. Anda sebaiknya benar-benar pulih sebelum pergi. Jasmine mengingatkannya dengan nada acuh tak acuh. Jika mereka masih memiliki kartu truf, mereka seharusnya sudah memainkannya sejak lama. Yun Che berkata dengan jijik, tindakan yang paling mungkin mereka lakukan saat ini adalah meninggalkan sekte dan melarikan diri, jika tidak, akan meminta bantuan dari sekte lain. Frozen Cloud Asgard tidak akan repot dengan permintaan bantuan mereka, dan untuk Xiao Sek dan Heavenly Sword Villa. Alis Yun Che bergeser, dan dia tiba-tiba teringat peringatan Ling Jie kemarin. Setelah diam beberapa saat, dia duduk kembali di tempat, baiklah, kamu benar. Saya benar-benar harus menunggu sampai tubuh saya pulih sepenuhnya sebelum saya pergi. Harga yang harus mereka bayar, mereka tidak akan pernah bisa menghindarinya. Petik 2. Pada saat yang sama, sosok gelap berpakaian seluruhnya dalam Burning Heaven Clan berpusat hitam tanpa suara. Melihat klan surga yang terbakar penuh puing-puing dalam atmosfer yang busuk, dia dengan dingin tertawa. Ekspresi di matanya adalah 50% kasihan dan 50% bersenandung. Dia melangkah maju, tidak membuat suara apapun di bawah kakinya, dan menyelinap ke pavilion utama Fen Yijue berada di balik mata. Siapa itu? Fen Yijue, yang sedang bermeditasi, tiba-tiba membuka matanya. Di depannya, itu tidak diketahui kapan bayangan hitam muncul. Haha, teman lama, lama tidak bertemu, apakah kamu masih mengenaliku? Pria berpakaian hitam mengangkat kepalanya, dan berkata sambil tertawa. Ini kamu. Melihat orang di depan matanya, Fen Yijue dengan cepat mengangkat tubuhnya. Setelah ekspresinya berubah dengan rumit untuk sementara waktu, dia tiba-tiba berkata, hanya kamu sendiri. Hanya aku sendiri, tidak cukup. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan arogan. Fen Yijue mengerutkan alisnya, dan berkata, tidak cukup. Anda jelas telah benar-benar meremehkan kekuatan Yun Che. Dia jauh lebih menakutkan daripada yang Anda bayangkan. Ketika Fen Yijue berbicara, dia tiba-tiba memperhatikan 3 cincin spasial berwarna ungu di jari pria berpakaian hitam itu, dan tatapannya langsung menjadi kaku ketika wajahnya menunjukkan kejutan yang menggembirakan, mungkinkah, kau bahkan membawa benda-benda itu? Hahaha. Pria berpakaian hitam tertawa keras dengan kepala miring ke atas, perintah Grand Sekte Master. Kali ini, Yun Che adalah musuh bersama kita, dia harus dihilangkan dari dunia ini. Jika dia berani datang, aku pasti akan memastikan dia tidak pergi. Petik 2.